Karim pinter, Alim bego. Eze, here we go. Aduh, kepada nggak semangat. Serem sih Eze nih. Serem. Tetap aja peringkat 2 lah ya. Tapi gue mau cerita dikit. Malam itu gue lagi nonton film sampai jam 1 jam 2. Kan belum pada denger audiensnya. Tiba-tiba pas gue lagi nonton, ada notifikasi di The Athletic. Arsenal Eze. Apaan nih? Perasaan ke Spurs nih pemain, kenapa tiba-tiba ke Arsenal? Ternyata Spurs kita buka Spurs being Spurs. Lagi-lagi setelah Morgan Gibbs goblok. Eze juga dihajak. Udah cocok harga kan kemarin sama siapa namanya? Sama Palace. Udah cocok nih harga 60 juta. Cuma transaksi enggak didorong. Enggak dipush. Enggak, gua enggak tahu feeling ya. Mungkin Gyökeres masih oke ya. Tapi Eze ini bakal flop sih. Nanti kita bahas aja ya flop guys. Banget. Ya. Nanti kita akan bahas flop parah. Kita hari ini akan ngebahas nggak cuman Premier League, kita bakal ngebahas juga La Liga, kita bakal ngebahas juga Serie A. Jadi sebelum mulai, kita let's go. Sebelum mulai, seperti biasa, kalian di-subscribe dulu YouTube-nya Grombol karena kita on the way ke 200k. Tulis di kolom komentar kalau 200k nih kira-kira kalian tuh pingin kita ngapain? Kalian pingin Karim diet, Ali diet? Kalian pingin Ali apa something new gitu ya? Something new yang seru, gitu. 200.000 kita ngapain? Nah, itu dia. Kita mau denger dari komen tuh. Itu dia. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau nonton klip-klip kemarin tuh ada video Karim marah-marah itu kan. Kalian juga bisa nonton ke satu lagi channel Grombol, yaitu Grombol Extras, di mana di situ ada beberapa klip dari Grombol, dari video pojok debat, terus kadang-kadang ada match reaction juga, dan tentunya bakal ada banyak video lain juga yang akan ada di Grombol Extras. Oh ya, gue punya berita bagus juga. Apa? Buat sekitaran Grombol ya. Oke. Buat Gromboys, kita udah punya studio baru, studio live stream. Kalian bisa cek di YouTube kita di kolom live. Kita udah berapa kali live, dan kita akan mungkin lakuin itu sering banget. Iya. Jadi selalu pantengin notification bell YouTube-nya Grombol. Kita akan sering banget live stream. Live stream tuh kemarin kita striker ya apa? Kita nge-tier striker. Kita main game, kita debat, kita segala macam. Dan tuh talentnya rame-rame semua ada. Jadi jangan lupa nyalain notification bell. Dan follow juga semua akun sosial media Grombol, ada TikTok, ada Instagram. Join grup Telegram udah on the way ke 6.000 juga. Kalian yang mau dengerin audio Spotify itu juga bisa langsung didengerin ke Spotify-nya Grombol. Dan ini parfum Wembley. Karena gimana, udah mau habis lah katanya. Udah mulai tipis. Jadi kalian lihat itu. Dan jangan lupa juga di sini ada sih, sumpah. Gokil ya. Enak banget. Gokil. Dan jangan lupa juga di sini ada kreator-kreator, ada gue Arsenal Fox, ada Ole Chelsea, Ole Alatas, ada di Ali Rati Story, dia punya 2 akun nih sekarang guys. Sombong punya 2 akun. Ali Rati Story dan Dreads History Indonesia, dan juga Karim Nasar lagi. Gue lagi bayangin ya kalau Grombol nanti insyaallah udah lama berjalan panjang 2-3 tahun lagi, terus udah banyak yang dilakuin sama Grombol. Program Grombol ini udah kayak layaknya media besar gitu. Banyak banget. Itu sepanjang apa ya hostnya ngebacain? Bener juga. Kayak udah langsung. Jangan lupa follow. Kayak jujur ya, sebenarnya ada satu program lagi yang menarik. Cuma gue mau tambahin lagi, takut lama lagi. Tapi ini penting. Apa? Kita lagi buka sayembara Clippers. Harus kita tahu juga dong. Clippers, ya kan. Jadi siap-siap yang suka ngeklip-klip Grombol bakal ada bertiga nih. Apa? Udah 3. Udah 4. Enggak, yang mesti yang ke gua. Iya. Ke gua pribadi udah 3. Jadi ntar lu yang ngeklip Grombol, lu bisa ikutan di manajemennya Grombol. Dan kalau lu video-video lu hit view, kita ada duitnya. Iya. Wow. Dan sementara ini gue udah ngehubungin banyak orang, tapi dia mungkin masih belum lihat, belum respon atau gimana. Mendingan beberapa udah di DM tuh mau baca, jadi cek DM lu. Cepet dibales karena jangan sampai kelewatan program Clippers ini. Begitu. Jangan lupa follow. Udah. Pay.js Road to 10k udah posting, oke? Kalian gimana sih pada anteng banget gak di follow? Follow. Iya. Please. Kita langsung aja ya, kelamaan nunggu Karim ngomong. Kita langsung ke match ini, Derby London antara London Selatan dan London West Ham Timur. Barat dan Timur. Oh, Barat dan Timur. Maaf hostnya. Bodoh. Langsung aja kita ke match ini. Yang menurut gue match ini sangat penting buat kedua tim karena
Terus-terusan. Bangor Pak. Ya Allah Pak. Karena match ini kok ada talent kayak gini sih kelakuannya? Hah? Capek. Enggak, dia lebih ganteng kalau nggak pakai topi. Iya, udah. Udah langsung aja ke match di mana menurut gua dua tim ini sangat butuh meraih poin besok. Dan Chelsea akan away ke London Stadium di mana Chelsea akan kembali bertemu mantan manajernya Graham Potter yang sekarang lagi diambang kebingungan ketika padahal menurut gua skuadnya itu bisa dibilang nggak yang jelek banget, maksudnya top 12 lah di Premier League. Siapa? West Ham. West Ham. Kalau West Ham tahun lalu itu salah satu tim yang mentransformasi dirinya dalam transfer. Di musim lalu di summer ya. Itu hot top banget. Siapa yang nggak bullish sama West Ham musim lalu dengan transfernya Sorry, gitu. boleh sebentar. Jean-Claire Todibo. Pak. Ward-Prowse. Bullish nih artinya apa sih bullish? Bullish nih polisi. Optimis. Oh. Jadi ada kalau di dunia teknologi ada bullish, ada satu lagi apa? Kalau misalnya lu takut, ada bullish tuh bullish nih. Lu doang nih tahu nih bahasa ini. Lu doang. Pokoknya bullish nih lu hype. Bullish nih hype, lu hype. Nah siapa yang nggak hype sama West Ham tahun lalu? Iya sih benar. Ya kan dengan Jean-Claire Todibo sebagai back. Jean-Claire Todibo tuh diincar banyak klub besar. MU harusnya. Juve, MU ngincar, Chelsea ngincar, yang dapat West Ham. Apa? Bearish. Ada bullish, ada bearish. Kalau bearish tuh lu takut gitu. Bearish. Ini bullish. Terus ada Ward-Prowse. Ward-Prowse yang ya artinya deadly banget di set piece gitu kan. Degradasi dianya pindah ke West Ham. Yoi. Terus siapa lagi? West Ham Full Crook yang bermain apik di Euro 2024. Betul. Siapa lagi? Bowen. Enggak yang transfer. Wan Bissaka yang akhirnya juga bermain cukup baik gitu kan. Emang jago. Terus siapa Kilman. lagi? Nah, Max Kilman dari Wolves, kaptennya Wolves. Betul. Jadi dan sekarang dia punya siapa? Kipernya Mats Hermansen. Salah satu kiper muda yang tahun lalu sempat nge-impress banyak orang di IPL di Leicester. Khususnya di game lawan Arsenal gitu ya. 12 save atau berapa gitu. Ngejebol sama sekali gitu. Ini tim bukan tim jelek. Betul, cuman balik lagi. Menurut gua pelatihnya dia sumpah. Kesalahan ya, bahkan fans West Ham juga yang nonton pasti pada tahu kalau misalnya kesalahan terbesar West Ham adalah memecat David Moyes. Ngapain di saat lo mencet David Moyes udah dibilang banyak yang prediksi bahkan dari 2021, 2022, 2023 udah prediksi kalau misalnya dengan nggak adanya David Moyes West Ham akan hancur lagi. Udah dibilang seperti itu. Jangan lupa dia ada Paqueta loh. Paqueta nih bukan kualitas. Dan Edson Alvarez baru cabut sih, Edson Alvarez. Dan sekarang ada Guido Rodriguez yang penggantikan posisi Alvarez ke Fenerbahce. Tapi Guido Rodriguez kurang. Betul. Nah, cuman kalau sekarang kita ngebandingin West Ham sama Chelsea, bakat ini bukan big match. Bukan big match, tapi secara historis menurut gua ini game antara West Ham dan ketemu Spurs, ketemu Arsenal, ketemu Chelsea selalu game yang dinanti-nanti juga di kancah Premier League karena ada historisnya di situ dari dulu zamannya Lampard di situ dan lain-lain gitu. Dan kalau kita ngomongin kemarin di match pembuka Chelsea kesulitan melawan Crystal Palace dan West Ham juga kalah sama tim promosi 3-0. Nah, ini yang ngebuat sebenarnya pertandingan ini bisa dibilang kayak pertaruhan yang harus menurut gua dua-duanya harus ngincar 3 poin. Karena West Ham juga harus kasih statement. Di sisi lain, Chelsea juga harus mulai start picking up the points gitu, harus menang 3 poin. Nah, gue mau nanya menurut lu, ngelawan West Ham dengan kemarin sangat vulnerable di belakang, kira-kira di kandang sendiri pasti West Ham ingin meraih 3 poin pertamanya, tapi kira-kira jalan laga itu bakal gimana, Le? Ya menurut gue ini jauh akan lebih enteng daripada Crystal Palace ya. West Ham ini tim gini, kalau kita ngomongin tim di IPL itu ada 2 tipe tim lah. Ada tim yang sangat kuat dalam organisasi bertahan, yang lu tahu kalau ngelawan dia ini lu ngotot ngotot-ngototnya dan lu susah dapetin poin. Contoh Palace, Nottingham Forest, Bournemouth gitu loh. Terus ada juga tim physical, tim yang nggak terlalu jago tapi mereka dalam pressing, dalam menguasai lapangan bola itu unggul. Contoh Bournemouth, Newcastle. Terus ada juga tim yang berani nyerang secara rock and roll tanpa memikirkan defense-nya gitu. Contoh tahun lalu ada Ange Postecoglou dengan Spurs-nya gitu loh. Brighton juga seperti itu. Tapi kalau kita ke West Ham, kalau kita bicara West Ham nih belum ketemu identitasnya apa bersama Graham Potter. Mereka nggak excel secara bertahan, mereka nggak excel secara menyerang. Dulu eranya masih ada Antonio,
sebelum Antonio kecelakaan, Antonio itu menurut gue faktor X-nya West Ham. Dimana lu bisa long ball dari Areola atau dari siapapun kipernya, diterima sama Antonio itu bisa jadi gol. Apakah Bowen belum bisa dibilang X faktor dengan jumlah gol season lalu? Bowen tuh menurut gue pemain standar. Bowen tuh apa ya? Pemain yang kontribusinya dan apa yang dia mau lakuin setiap minggunya itu nggak pernah berkurang. Tapi timnya ya begini. Nah, gitu loh. Dan Antonio itu season lalu sebelum dia cedera itu, sebelum dia kecelakaan, Antonio emang lagi in his form. Yeah. Emang sampai dipanggil sama Jamaika, dia kan Jamaika di situ langsung golin lagi. Gue lupa hat-trick apa golin, gue lupa pokoknya di situ. Pokoknya Antonio emang lagi in his form juga. Jadi emang kehilangan Antonio emang juga parah. Cuman gue ngerasa ini match is no debate. Chelsea bakal menang. Bahkan menurut gue bakal uji nyali lah di sini. Yeah. Bakal menang gede, gue ngerasa. Jadi ini ya agak pertandingan yang kita nggak harus. Kalau menurut gue malah kayak West Ham kasih lawan buat Chelsea. Yeah. Karena dari mana? Ini pertama. Ini game masih hitungannya masih game pertama, Rim. Game kedua. Ya maksudnya masih naik-naiknya, semangat banget, spiritnya itu masih meningkat banget. Betul. Yang kedua sama-sama London, yang dimana dia juga harus menunjukkan bahwa gua tuh London yang harus ditakutin juga. Terakhir ketemu berapa pertandingan terakhir? Gue cek ya. Di kandangnya West Ham, 2-1 nih. 2-1 Chelsea, sebelumnya 3-0 Chelsea, sebelumnya 5-0 Chelsea. 2023 West Ham menang 3-1. Itu pas David Moyes. Iya. Terus abis itu seri pas David Moyes. Era setelah David Moyes, West Ham bukan tim yang bisa kita anggap serius. Kalau musim lalu iya, Rim. Kalau musim lalu iya. Nah itu mungkin dari sisi West Ham ya. Mungkin lo ngelihat West Ham bisa ngelawan. Tapi dari sisi Chelsea, gue ngerasa Chelsea itu kan kemarin complacent setelah menjadi juara dunia. Mereka apa ya? Mungkin faktor fitness ngaruh, faktor liburan dan telatnya latihan ngaruh. Dan ketika complacent, ngerasa sudah perform, ngerasa sudah bisa memainkan sepak bola. Pas datang ke IPL kaget nih, beda nih lawan Palace lagi kan, ngerti gak? Nah dengan gagalnya Palace, makanya kemarin lawan Palace gue bilang seri rasa kalah kan. Ini memberikan mental bounce menurut gue. Dan mental bounce ini akan ditunjukkan di London Stadium minggu ini. Jadi Maresca secara taktikal mungkin langsung masuk ke taktikal aja. Iya. Nah ini yang gue mau tanya secara taktikal ini, bakal ada midfield battle tentunya antara Paqueta, Ward-Prowse dan si Guido Rodriguez ini melawan Caicedo, Enzo dan Palmer kemudian dan Cucurella yang kemungkinan akan invert dan lain-lain. Kalau lu ngelihat sebenarnya ini kan kombinasi skuad West Ham ini antara satu Ward-Prowse ini kan mungkin tipikal pemain yang sangat teknikal dari sisi visi bermainnya, umpan-umpannya bagus, free kicknya bagus. Di Chelsea punya Palmer yang seperti itu. Ngelihat Chelsea kemarin diisolasi sama Crystal Palace, apakah Graham Potter nih ngelihat ini sebagai blueprint untuk besok lawan Chelsea juga akan melakukan kurang lebih lebih sama dan ngebiarin nutup Cucurella juga, ngebiarin Caicedo sama Enzo passing sideways ke belakang atau ke kiri ke kanan yang kemarin dilakukan gitu. Menurut lu gimana? Ya menurut gue Enzo Maresca pasti adaptasi dong. Apa yang dia pasti belajar kan. Kita ngelihat seorang pelatih itu dari secara historis apa sih yang dilakukan selama ini, dan kita tahu selama ini yang Maresca lakukan adalah beradaptasi dan evolve secara tim gitu. Dan kita lihat berapa kali Chelsea itu journey-nya tuh banyak gitu sama era Maresca. Dari melakukan A, melakukan B, melakukan C, sempat di atas juara 2, gagal, comeback lagi. Di pramusim bisa main di CWC dan menang jadi juara. Artinya kita melihat Maresca ini bukan pelatih yang stagnan, tapi Maresca ini pelatih yang selalu belajar dari match-match sebelumnya. Dan pasti dia belajar dari match Palace, dimana gimana sih cara gue nge-bypass mid blocknya lawan gitu kan. Apakah gue butuh Caicedo doang sebagai connecting? Apakah gue butuh 2 sebagai connecting? Atau apakah gue taruh Achampong di tengah sebagai back tengah, tapi dia nggak bisa breaking line pass. Ya. Apakah gue taruh Chalobah di situ? Ngerti nggak? Apa gue taruh James di situ? Ngerti nggak? Pasti ada yang dilakuin sama dia gitu loh. Yang pertama itu dari sisi West Ham ya, gue nggak ngerasa kualitas West Ham bisa nahan Chelsea seperti Palace, gitu loh. Dari sisi serangnya West Ham, Palace aja nggak bisa ngeksploitasi Chelsea, apalagi West Ham gitu. Jadi gue nggak ngelihat ada keraguan sih di game ini. Walaupun faktor tuan rumah juga menurut lo nggak terlalu ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak, kalau menangnya mungkin menang Chelsea, tapi menurut gue West Ham ngasih perlawanan. Enggak, gue nggak ngerasa West Ham ngasih perlawanan di match ini. Karena jujur gue nggak ngerasa West Ham. Nih kita ngomongin Ward-Prowse yang udah 30 tahun.
Kita ngomongin mereka tuh di midfield mereka cuma satu yang bagus, yaitu Lucas Paqueta. Dan lo naruh Lucas Paqueta dengan sisanya kayak gitu, menurut gua nggak akan survive. Gua ngeliat West Ham season lalu sempat bisa menang lawan tim-tim gede, itu it's a fluke. It's a fluke of the system aja. Terus kita bicara soal kemarin Gittens yang bermain mungkin bisa dibilang oke, nggak jelek tapi nggak yang impresif banget. Akankah spot left wing itu tetap akan diberikan ke Gittens atau mungkin akan mencoba Neto di kiri, Estevao di kanan dengan harusnya yang sensibel melihat apa yang Estevao berikan ke lapangan kemarin, harusnya Gittens di drop. Itu di drop. Gittens ini, atau kita bicara Neto deh. Neto ini bukan pemain spesial, tapi Neto selalu do the job defensively. Ngerti gak sih? Dia bisa menjadi konektor yang baik, dia bisa menjadi seorang touchline winger yang berani 1v1 sama back gitu. Tapi Estevao memberikan sesuatu yang lain. Jadi baiknya menurut gue Neto taruh kiri, karena dengan Neto di kiri itu memberikan opsi untuk bermain cross. Karena kan kalau dia main kiri dengan kaki kiri, dia enak banget tuh untuk memberikan cross atau cutback kan. Di sisi lain, di sisi Estevao ini lebih dinamik. Akan kita lihat duo Palmer sama Estevao untuk membuka ruang, eksploitasi ruang dan menciptakan kreativitas di situ. Dan Palmer apakah lu akan melihat Palmer keluar lagi di match ini? Harusnya kalau misalnya kita bisa breakdown, Palmer tinggal, menurut gue rumus ngelihat Palmer adalah kalau Chelsea bisa ngebongkar musuh, Palmer nyala, udah itu aja. Oke. Kalian pernah berpikir nggak sih kayak Palmer ini, sorry ya gue sedikit out of the box ya. Enggak, Palmer ini maksudnya gini, kayak dia ini pemain pelengkap, dia pemain bagus, tapi sebenarnya dia bermain bagus cuman dari statistik enggak. Paham enggak maksudnya? Hah? Dari statistik bagus? Enggak. Gini. Maksudnya Ali, contoh-contoh kayak CDM tau gak sih? Kayak CDM yang dimana CDM tuh gak kelihatan. Enggak, kalau CDM itu kan dia perannya banyak. Peran di build up, peran di nge-recover transisi. Ngerti gak sih? Perannya tuh banyak gak kelihatan sama mata, tapi peran seorang nomor 10 itu udah pasti kreativitas, output, passing killer. Ngerti gak sih? Iya. Dan Palmer kalau emang bapuk, kayak kemarin lawan Palace, kalau emang Chelsea nggak bisa bongkar Palace, akhirnya Palmer nggak bisa bekerja. Istilahnya lo mau analogi lagi. Istilahnya lo mau kerja tapi mati lampu, laptop lo mati, lo nggak bisa kerja. Ngerti nggak sih lo? Ya udah lo nggak bisa ngasilin apa-apa dari kerjaan lo, ngerti nggak? Dan itu yang dirasain Palmer kemarin. Nangkep. Dan Palmer lo kan bilang Palmer bukan berarti nggak kelihatan tapi main bagus. Palmer main jelek kemarin. Oke. Nggak kelihatan dan main jelek menurut gue. Emang Palmer? Kita langsung ini aja. Kita langsung ini aja. Rim, kita langsung ke prediksi aja. Kira-kira di match ini mulai dari Bang Ola dulu. Kira-kira prediksi skornya berapa? 2-0 Chelsea. 2-0 Chelsea. Lo? 4-1. 4-1. Lo? 3-2. Menang? Kalau nggak 4-0 lah gue. 4-0 Chelsea. 2-0 Chelsea, 4-0 Chelsea, 3-2 Chelsea. 3-2 Chelsea. Dan kira-kira player to watch atau pemain? Lu belum? Oh gue ya? Kalau gue sih 2-1 West Ham. Wow. Biar beda. Enggak, panjang loh ini. Oh, enggak bisa maju loh. Enggak, lo harus jelasin kenapa. Enggak bercanda enggak. 2-0 juga Chelsea, gue sama kayak 2-0 dan dua-duanya Palmer. Gue ngerasa kita ke player to watch ya. Menurut gue yang akan banget dilihat di match ini dua orang dan dua-duanya sama playmaker, Estevao dan Palmer. Menurut gue bakal nunjukin tajinya di match ini. Kalau lo? Estevao lo? Estevao akan main 90 menit. Enzo Fernandes. Di midfield yang sejelek itu West Ham terbang. Iya. Terbang itu orang. Saya itu sama Joe Pedro. 1-1. Lu juga 1. Gua lebih ke Palmer. Oke. Gua Joe Pedro. Dan gue mau nambahin satu dari pemain West Ham-nya, Lucas Paqueta. Menurut gue nih pemain akan ngebuktiin karena dia kan sempat Paqueta kesian karirnya. Apalagi yang dia dituduh judi, apa dia melakukan terbukti kan. Kartu kuning pura-pura. Aslinya jelas. Terbukti tidak. Iya, sudah di pengadilan. Terbuktinya tidak. Bagaimana? Cuman kita lihat, iya. Ya intinya nih pemain punya point to prove. Innocent until orang bilang kan innocent until proven guilty. Ini udah proven innocent masih guilty. Greenwood proven innocent. Apakah dia innocent? Oh enggak dong, beda case. Kita tarik lagi, jangan bahas Greenwood. Ini beda case. Itu beda case. Greenwood ada korban. Kalau gue ada bukti. It goes the same way itu Paqueta. Apa? Paqueta tiba-tiba out of nowhere nggak ada bola nggak ada apa, orang ditendang. Itu kan kuning. Oke. Jadi kalau gue Paqueta karena dia juga udah pingin banget pindah dari West Ham. Tapi gue asik main game gitu. Potong terus. Maaf. Nah pokoknya intinya gimana kayak gue ngerasa dia point to prove tadi karena dia kemarin dapat hukuman apa segala macam dan dia tuh pindah dan gue rasa dia akan perform banget season ini. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya di mana tim London ini yang musim lalu
musim lalu gue akan taruh nih nggak di belakang, tapi gue akan taruh nih di sekarang. Langsung aja kita ke main course. Kalau gue, dimana musim lalu tim ini ngebantai klub Manchester ketika main away. Spurs, Manchester City. Itu live react ya? Itu kita akan ada live react. Oh, gue ingat banget live react. Ini pertandingan bakal seru banget menurut gue, karena kita akan ngelihat versi Spurs. Kita tahu Spurs kalau ketemu, kalau away ke City, siapapun manajernya, dari Pochettino, Jose Mourinho, Antonio Conte, Nuno Espirito Santo, sampai kemarin Ange Postecoglou, itu selalu at least dapat kemenangan atau seri. Itu selalu menjadi City itu, Etihad itu selalu menjadi tempat yang nyaman buat Spurs di situ. Nah, besok di tangan Thomas Frank dengan skema barunya, kira-kira bakal seperti apa match berjalannya besok. Dan City tentu juga ada skema baru ya. Rim, gue pribadi gue gak bisa nebak match ini, jujur. Gue gak bisa nebak karena gue tuh masih sedikit bingung sama build up-nya City. Permainan City tuh seperti apa, sedirectnya segimana, dan apakah pemain Tottenham itu bisa nge-cope dengan direct playing-nya City sekarang. Cuma di satu sisi Spurs bisa nge-cope si PSG. Itu menurut gue poin plus parah. Yang dimana di match ini gue ngerasa sebutannya apa sih? Sebutannya kalau apa? Astagfirullahaladzim. Kalau apa? Point to prove. Apaan? Kalau apa? Set piece. Oke. Gue megang Tottenham. Set up play. Set piece gue megang Tottenham. Build up gue megang City. Udah. Individual player gue megang City. Gue sebenarnya agak terbalik sama Karim sih sebenarnya. Kalau gue ngelihat malah City mampu nggak ngebongkar organisasinya Spurs di bawah Thomas Frank. Itu yang pertama. Kedua, Spurs di bawah Thomas Frank ini punya dua indikator. Yang pertama pressing agresif dengan gelandang-gelandang fighter. Yang kedua adalah passing direct ke target man, yaitu Kudus atau Richarlison. Ngerti nggak? Nah, kita tahu udah 2 musim terakhir nih, kita sama-sama tahu City punya problem sama transisi. Nah, ini sebenarnya ujian besar nih di musim baru ini dengan tim yang di atas kertas hari ini punya transitional play menyeramkan kayak Spurs. City mampu nggak nge-cope ya? Jadi gue lebih leaning ke Spurs sebenarnya, karena Spurs datang sebagai underdog. Spurs datang nggak perlu menang. Berarti melanjutkan tren musim lalu yang dimana saat mereka kesana ngebantai. Nggak perlu bantai. Tapi ya menang. Gue nggak ngomong bantai. Maksud gue menang. Berarti akan melanjutkan tren Spurs itu. datang bukan dengan keinginan untuk menang pasti. Karena dia tahu yang dilawannya siapa. Ini Manchester City gitu loh. Dengan paham itu Spurs lebih rileks untuk mencetak gol, lebih rileks untuk bertahan. Di saat mereka bertahan dengan kemampuan bertahan yang kita tahu lawan PSG kayak gimana, terus melakukan transitional play, bola-bola direct ke target man, City bisa nggak? Itu yang gue ragukan. Midfield quality-nya City tuh sekarang bagus loh. In battles, gila banget. Apa? Dalam duel, walaupun Nico Gonzalez cukup bagus main duelnya, tapi lawan Wolves. Mereka tuh problemnya adalah chemistry mereka tuh belum nyampe. Chemistry yang Manchester City tuh belum nyampe dan belum bisa ngisi kosongannya Rodri sampai sekarang. Yang dimana Nico Gonzalez sama belakangnya back City bolak-balik gonta-ganti. Kemarin Stones Diaz ya? Kemarin tuh Stones Diaz. Ya kan kemarin Stones Diaz. Gak ada Gvardiol. Siapapun dia lah pokoknya. Iya. Pokoknya mereka tuh nggak pernah klop. Yang satu harusnya mereka Di Arne Slot ya? apa? Enggak, tapi gue lihat City yang sebelum gue tanya adalah gue mau nanya ke Luli, menurut gue nih pertandingan penting banget buat siapa? Buat City, karena ini menegaskan momentum dia. Apakah sebenarnya masih too early, tapi menurut gue ini bisa jadi gambaran apakah City akan bisa compete di season ini untuk title ya, karena di Premier League akan ketemu banyak tim kayak Spurs, Forest lah nanti, Newcastle lah dan lain-lain. Nah, menurut lu apakah City bisa ngelewatin ujian ini Spurs, atau justru lu sama kayak Ole, Spurs akan kembali? Satu kata buat City sekarang, Mat. Sakit ini in a good way. Gila ini City. Dia punya pemain muda siapa? Oscar Bob. Hah? Oscar Bob. Mainnya kemarin sakit.
Ditambah lagi dia punya siapa yang sebelah kanannya? Kiri, Doku. Bukan Doku. Kanan kan Bob kan kanan. Bob kanan. Ini tengah. Bob Cherky. Sorry ya. David Silva. Tijani Rangers. Di kanan nih. Power Rangers. Enggak, maksudnya Cherky Tijani Rangers terus sama Oscar Bob. Ngacak-ngacak jujur aja kemarin sih sebenarnya nggak bisa jadi sampel yang baik ya, karena kemarin lawan Wolf. Tapi gini loh, setidaknya Wolf ini salah satu tim yang yang nggak bisa lo perhitungkan juga. Tapi dari segi permainannya gila banget, paham nggak? Oh iya kita tahu. Dia kayak kayak back on formnya gitu. Oke, gue setuju. Kalau lo ngomong secara satu garis musim, secara garis besar satu musim, gue setuju lo mengunggulkan City. Karena gue pun mengunggulkan City itu juara. Tapi kita spesifik. Dia akan menjamu Tottenham Hotspur-nya Thomas Frank. Makanya ini belum selesai. Jadi coba. City sama Tottenham ini cuma beda 1 gol di pertandingan pertama. City menang 4-0, sedangkan Spurs menang 3-0. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mentalitasnya. Mentalitasnya Manchester City mainnya di kandangnya Wolves, sedangkan Spurs main kandang. Menurut gua kalau lihat dari ininya ya, dari statistiknya lebih unggul Manchester City dalam segi gol sama dari possession. Ya menurut gue ya kita nggak mensingkirkan gimana caranya mainnya Spurs ya dengan Thomas Frank-nya. Bahkan Thomas Frank-nya waktu pertama kali datang ke Tottenham dia mengatakan bahwa saya akan menguatkan dari segi set piece-nya. Ini yang bahaya juga buat Manchester City. Terbukti. Emang terbukti. Nah, tadi menurut gue gue bahas tuh real set piece Tottenham. Enggak. Belum bahas. Gue bilang kan set piece Tottenham paling bagus. Enggak nih, lu belum ngebahas, lu baru mengunggulkan. Gue ngunggulin set piece Tottenham. Tapi belum bahas. Perlu gue bahas. Nah, makanya berbalik tadi dengan City yang menurut gue harus nunjukin kemenangan di match ini karena kita bisa ngelihat pattern yang terbakar seperti apa. Nah, kebalik kalau menurut gue Spurs kalaupun di match ini kalah, menurut gue bukan kayak hal yang besar karena mereka juga masih grow sama Thomas Frank, masih baru meskipun musim ada Champions League dan lain-lain dan ada target juga masuk kembali ke Eropa. Tapi lu setuju nggak kalau kalau misalkan kalah ya udah just another game aja buat Spurs? Iya, makanya gue setuju. Spurs datang bukan untuk menang, tapi at least mendapatkan poin, 1 poin. Menurut gue begitu. Dan mentalitas itu yang akan ngebawa mereka lebih nyaman menghadapi City. Menurut gue itu. Nggak tau, gue ngerasa tapi Spurs datang bakal untuk menang, boleh. Spurs datang menurut gue di game ini dia tuh mau ngasih statement. Kalau misalnya Thomas Frank apalagi, dia kan kita berandai-andai dia di Brentford apakah ini orang jago beneran atau enggak. Sekarang dikasih tim yang dengan kapabilitas emang dia bisa. Nah, apakah dia bisa survive di situ atau enggak? Cuman nggak tahu hati gue ngerasa City yang bakal menang. Gue ngeliat kalau dari kertas ya City lah. Madison sekarang. Lama. Iya, maksudnya nggak ada Madison juga berat. Nah kan tapi gue bilang dengan nggak adanya Madison, nggak ada seorang nomor 10 yang bermain di antara 2 garis, mereka bermain sangat direct jadinya. Jadi mereka akan memakai 3 gelandang petarung. Mau itu Sar, mau itu Bergval, mau itu Gray, sorry gue potong. mau itu Palinya. Dan ini akan jadi momok buat build up City gitu loh maksud Nah ini jadi pertanyaan, apakah Thomas Frank akan kembali memasang duo muda Archie Gray dengan Bergval? Beneran nggak ada. Gue belum ada bayangan siapa yang dia pasang karena di Super Cup sama di laga lawan Burnley beda total. Nah idealnya gimana menurut lo? Apakah pakai yang versi menurut Super Cup? Palinya pakai dari awal. Palinya dengan duet Sar. Sar itu sangat bagus box to box, dia bisa get into the box, bisa shoot dari luar. Jadi Palinya Sar sama Bisuma nggak dipakai 2 kali ini. Gue nggak tahu keadaannya kenapa ya. Apakah keadaan atau mau cabut? Ya sisanya antara Bergval, Gray, Bentancur. Iya. Bentancur cuma menurut gue kurang banget. Gue setuju. Nah, gue ngelihatnya sebenarnya kita bahas City-nya kali. Dari tadi kita bahas Spurs. Nah, makanya gue mau ke arah sana. Menurut gue City-nya lebih nggak ketebak. Gue mau ke arah sana lah ya. Gue mau ke arah sana, tapi sebelum itu gue ngelihat Bergval dan Archie Gray ini kelebihannya dibanding Palinya dan Matasar adalah ketika dia megang bola, ketika dia control the ball, dia visi ke depannya tuh lebih ada menurut gue. Nah jadi ini mungkin bisa jadi apakah ini digabung bisa jadi Palinya dengan Bergval atau mungkin dan lain-lain, itu kita harus lihat. Nah sekarang kita masuk ke City-nya yang lagi-lagi kalau ngomongin kemarin standar midfield mereka adalah Tijani, Silva dan Nico Gonzalez.
ketika babak kedua Nico O'Reilly masuk, Cherki masuk, itu juga masih sama, efeknya masih sama bagusnya. Apakah lu akan ngelihat City menggunakan line-up yang sama dengan Wolves juga, atau bakal ada tweak lagi dari City, malah mungkin dia mainin Nico, Cherki, Tijani, kita nggak ada yang tahu. Bernardo balik ke kanan lagi, kan nggak ada yang tahu kan. Menurut lu gimana? Kalau gua ngelihat melawan tim kayak Thomas Frank, lo harus punya pemain Physical yang bisa malah terbalik, lo harus bisa respon dengan kreativitas. Pemain yang bisa bermain di ruang-ruang sempit, bisa melakukan kombinasi, bisa melakukan killer pass. Cherki. Nah, menurut gue start Cherki atau start Marmoush di belakangnya Haaland. Antara dua itu menurut gue. Ya menurut gue Marmoush paling pas sih. Soalnya di saat lo defense nge-stuck kayak begitu, Haaland nggak kepake. Ya. Haaland nggak bisa ngapa-ngapain, dan Marmoush yang kita harapin Marmoush dan Cherki, iya betul. Bisa jadi begitu. Menurut gue jadi posisi formasinya bakal 2-1-4-7. Masih 4-3-3, tapi di depannya Marmoush di gelandang paling depan. enggak, 3 bahkan Marmoush, Cherki, Marmoush, Bernardo. Wah, Oscar Bob nggak? Oscar Bob babak kedua. Cherki, Marmoush, Bernardo. Marmoush left wing, Bernardo right wing. Iya. Oh, oke. Belakang Tijani sendiri. Nah, gue nggak usah main. Rick, Goblok ya Ray. lu ngeliat di match ini, Enggak, belakang Tijani sama Nico. Iya. 4-2-3-1. Iya. jadi double pivot, main double pivot. Iya. Pokoknya dua menurut gue secara profile ya. Yang pertama kita butuh breaker, butuh orang yang bisa cover ground seperti Nico Gonzalez, itu udah pasti dia main. Terus yang kedua lu butuh gelandang versatile yang bisa box to box, punya fisik, bisa juga dribble sebagai ball carrier, itu Tijani. Dan kedua gelandang lagi satu kayak Wirtz lah, kayak Florian Wirtz yang bisa bermain di antara ruang-ruang, di antara dua garis, bisa masuk ke pocket, ke ruang-ruang kantong, terus bisa ngasih killer pass gitu. Nah itu salah satunya dua nama yang menurut gua main di situ. Ini nggak ngomongin winger ya, antara Marmoush atau Cherki. Nah wingernya terserah deh. Rico Lewis, apakah menurut lu akan Nunes yang main? Nunes lah udah. Rico Lewis suruh cabut. Tapi kemarin kalau fair-fairan defensively emang mungkin kurang, tapi cara dia masuk ke box makanya dia bisa kasih assist ke Haaland tuh, itu kan juga dibutuhkan, mungkin secara nggak langsung dibutuhkan juga untuk masuk ke Rico Lewis Oscar itu Bob, orang Bukan. yang salah satu pemain Lewis. yang klop banget sama skemanya Pep loh. Tapi skemanya Pep yang lama. Enggak, maksudnya dia ini mungkin secara kualitas so-so, bukan yang top of the best, top of the top gitu. Tapi dia itu punya tactical understanding tinggi. Betul. Jadi Pep suka mainin dia karena lo ntar main gini dia paham, lo ntar main gini dia paham. Betul. Cuman yang kita problem adalah individual error yang dia selalu kasih, di mana salah passing. Itu kan bahaya banget. Di match kayak begini, menurut gua nggak bisa ada mistake, zero mistake. Dihukum lo sama Spurs. Dihukum parah. Apalagi midfield atau kalah. Di match ini yang midfieldnya menang, menurut gua menang game-nya. Gue gak peduli attack-nya, gue gak peduli defense-nya. Tapi di saat lu bisa ngedominate midfield, menurut gue itu yang menang. Tapi kalau kita ngomongin center back, duo center back, kayaknya menurut gue secara partnership ya, kayaknya back Spurs tuh lebih diunggulkan. Karena Romero dan Van de Ven minute gamenya lebih banyak dibandingkan back City. Nah sekarang ngomongin back City juga, ini agak aneh banget ya, ada rumor di mana Akanji katanya mau ke Galatasaray. Akanjinya nggak tahu. Nah Akanji Anjing Chelsea goblok sih kalau ngambil. Akanji tuh mewah banget loh. 15 juta, merem anjing ngambil Akanji 15 juta. Gue juga jadi MU. Umurnya berapa sih umurnya Akanji? 28 paling. Nah masalahnya adalah ya oke lah. Masih bisa 3 tahun lagi. Masalah adalah mereka City ini kan lagi kekurangan center back juga, dalam artian dalam sisi mungkin fitness dan lain-lain. Dan kemarin Vitor Reis kan di loan lagi. Menurut gua, apa menurut lu ini keputusan yang wise? Ya, atau mereka mau 30. beli center back lagi untuk ngegantiin jika Akanji keluar? Kayaknya iya sih Mat, City kayak butuh backup back Ya, lagi sih, karena walaupun Coba sampai kita hitung dulu menurut gua center back dalam skema Pep minimal dia harus punya 5 center back. Iya. Coba. Ruben Dias, John Stones, Ake mau ke Everton. Akanji, Ake mau cabut juga. Gvardiol cedera. Gvardiol, ya Ake mau cabut, ini mau cabut, Gvardiol, Kusanov, Ya, udah cukup sebenarnya 5. Simpson Buse. Iya. sama Akanji lepas jadi Simpson 5. Buse. Kalau Ake dan Akanji cabut, mereka baru beli. Kalau Simpson Buse. Iya kan akademi, come on. Tapi kan udah dipakai selalu. Itu kan karena mepet nggak ada orang. Dan jago. Ya, sejago-jagonya back ini lo butuh waktu untuk jadi seorang center back reguler di tim sebesar itu lo butuh waktu. Kayak MU gue pengen Fredrickson main.
dan di sisi lain kalau ngomongin transfer juga, di mana ya Spurs baru kehilangan target utamanya si Eze, dan mereka masih dikaitkan sama Savinho. Berarti kan nanti malam ini juga bisa akan jadi match yang menarik nih. Apakah Savinho juga mungkin akan terlibat, akan main atau gimana? Atau mungkin Spurs harus lebih priority ke tadi, karena oleh sempat bilang butuh banget creative playmaker di Spurs. Apakah wise untuk beli Savinho alih-alih ke creative playmaker yang nggak jadi didapetin di Eze itu, atau all out aja ke Savinho? Yang gue dengar malah banyak yang ngeblok transfer Savinho ke Spurs dari internalnya City. Karena mereka masih banyak di internal City yang merasa Savinho ini bakat yang benar-benar harus dipertahanin, dan melepasnya Palmer ke Chelsea itu menjadi presiden untuk mereka untuk nahan Savinho yang gue dengar gitu. Jadi Savinho ke Spurs kayaknya alot, kayaknya nggak bakal terjadi, dan Spurs benar-benar harus nyari solusi. Karena kalau nggak ada Madison selama 1 tahun, mereka nggak ada opsi permainan lain gitu. Gua tahu nggak siapa? Sancho. Engkungku. Karena ini bisa jadi sebenarnya bisa jadi efek domino nih, bisa jadi ketika Savinho ke Spurs, tiba-tiba Rodrigo ke City, jadi banyak domino efek dari transfer ini ketika kejadian. Nah, gue langsung aja ke prediksi skor menurut Li. Gua tahu lagi. Prediksi skor kandangnya City ya. 2-1 lah. Menang City. Rim? 3-1. 3-1 menang. Atau siapa yang menang? Harus tahu. Harus tahu dong. Harus tahu ya. Harus tahu. Gue lagi bayangin mukanya Haaland. Gue dulu ya. 2-1 Spurs. 2-1 Spurs. Balik. Gue lagi ngebayangin mukanya Haaland. Nah, lu dulu nih. Enggak. Kalau menurut gua 2 sama. Menurut gua skornya bakal 2 sama kuat. 2 sama. Menurut gua 2 sama. Ini bakal pecah nih. Ini juga bakal jadi Game salah pecah satu game terbaik menurut gue. 2 sama. Ayo, cepat. Haaland jongkok. 1. 3-1 deh. 3-1 menang. Nah itu dia siapa yang menang ya? Ya 3-1 guys. Yang menang siapa? Harus sebutin. Biasanya kalau gue nyebut City yang menang Spurs. Ya, sebut Ya Spurs kan yang kemarin berarti. banyak yang benar prediksinya. City. Oke. Paling Spurs yang menang. Player to watch nih ya. Player to watch menurut gue di sini adalah yang pasti gue pengen lihat Kudus. Apakah Kudus bisa memberikan yang terbaik di big game lawan City. Yang kedua pasti Tijani. Satu aja. Satu player to watch dan banyak. Gimana player to watch? Lupa. Lu gimana? Gue tuh Kudus. Lu? Haaland lah. Itu gak perlu di watch lagi Ali, kalau Haaland tuh udah tahu jago. Mungkin dia bisa nggak bongkar bloknya ini. Lama lagi. Gue ngebayangin Haaland jongkok. Terus-terusan banget. Jongkok kalah ya. Kayaknya ini sih, kayaknya antara Tijani atau Umang Marmush. Iya. Apa? Umar Marmush. Tijani. Oke. Kita langsung aja ke match selanjutnya, di mana ini juga lagi-lagi klub London, klub saya, klub yang berhasil mendatangkan Eze kemarin, kaget banget tadi malam. Lawan tim sampah ini. Lawan ini salah satu rivalnya MU juga sebenarnya, bukan rival secara klub to klub ya. Sama Chelsea juga. Oh iya. Cuman ini kayak derbynya kan, derby apa namanya? Derby. Lupa gue judulnya. Ada namanya pokoknya. Yorkshire masa? Enggak. Yorkshire atau derby apa gitu. Dan karena mereka nggak ngerasain dia jago boleh, iya jadi. Tahu gue Viduka. Jadi kayak biasa aja. Viduka. Gitu. Pandev. Goran Pandev. Pandev Leeds. Dan ini gue kemarin nonton matchnya, bukan nonton sih, gue nonton highlight yang 12 menit apa namanya? Mini match. 12 menit. Extended mini match. Pas lawan Everton. Menurut gue Leeds kalau ini bisa konsisten nih, gila sih, karena si Daniel Farke ini, asik tuh orang tuh. Sistemnya kan sebenarnya cara main dia kan kayak tipikal Jerman yang main pressing dan kemarin itu benar-benar ngedominate game ketika lawan Everton. Everton tuh benar-benar sangat dikit dikasih celah. Mereka punya Gnonto yang pemain yang sangat cepat, skill 1v1-nya bagus. Tengahnya mereka punya Ampadu, mantan pemain Chelsea. Yeah. Ada Tanaka, pemain Asia, pemain Jepang. Jadi menurut gua kiper Meslier dan lain-lain. Jadi menurut gua Leeds bisa ngasih perlawanan dari sisi bukan apa ya? Mungkin secara sistem enggak, tapi bisa ngasih transisinya dan ketika counter attack, ketika ada beberapa momen-momen kalau Arsenal nggak siap, itu akan dihukum gitu loh. Di sisi lain, Arsenal yang kemarin tampil buruk melawan United, menurut gua ini diuji
di sini akankah bisa kembali formnya, bermain apik, bermain bagus, dan juga tentunya pemain-pemain seperti Gyökeres di sini juga sangat. Eze udah main belum? Belum. Eze itu masih nanti malam main di Conference League lawan di game terakhir dulu game terakhir dulu sama Palace baru medical. Nah ini juga jadi tanda tanya bagi Gyökeres, akankah kemarin kan katanya big game baru datang kan, katanya akan adaptasi dan lain. Nah ini besok dia wajib gol ini. Kalau enggak bakal ada beberapa pertanyaan apakah dia udah siap, apakah Arsenal tepat beli dia dan lain-lain gitu. Gue mau nanya ke Ali dulu deh, Ali. Oke. Kira-kira besok match akankah easy game seperti tadi lu lihat Chelsea melawan West Ham gitu tadi oleh kan ini besok easy game bagi Arsenal atau justru another shock atau kejutan dari Leeds? Arsenal menang tapi Leeds bakal kasih perlawanan karena tim promosi yang gue lihat beberapa musim terakhir ini sampai 10 pertandingan awal itu masih semangat, masih apa namanya kayak ndobrak banget gitu loh, yang dimana dia harus nunjukkan nih, gue balik ke Premier League gue harus menang dan bisa mengalahkan tim-tim besar. Itu yang pertama. Yang kedua, gue ngelihat Arsenal kenapa gak bisa menilai satu pertandingan menjadi untuk jangka panjang, Mat. Mungkin kemarin pertandingan pertama langsung lawan MU dengan MU-nya Amorim, yang dimana MU-nya sendiri juga ada perubahan, yang Arteta untuk menjaga-jaga biar nggak terlalu hancur lah lawan MU-nya gitu loh, Mat. Jadi ada something yang membuat Arteta merubah formasinya, tapi nanti mungkin dia kembali ke top performnya gitu. Oke. Daniel James, your boy, United boy, better than Garnacho. Better than Sancho. Siapa lagi? Udah cukup 2 aja tuh yang ngeselin. Menurut lu B aja sebenarnya. B aja, cuman kalau nggak B aja nggak main di Championship, Rim. Udah pindah ke tempat lain. Nggak, Daniel James menurut lo akankah musim ini? Ya emang biasa aja kan. Biasa. Kalau bagus gak di Leeds. Ethan Ampadu terus kamu bilang jago. Iya, kalau bagus gak di Leeds. Karena pemain MU aja dipuji-puji. Nah, cuman dia kan sebenarnya punya bekal di speednya dia, kita tahu semua kan. Dan dia tentunya bukan the fastest player in the Premier League. Dan tentunya dia bukan tipikal player yang dia bagus di Championship loh. 36 game. Berapa? 21 ya. Nah, the fastest runner in Premier League. Gil, nih langsung gua kasih Gil. Tunjukin Gil. Siapa Bosley? Nah, ini yang gue tanya adalah gini. Kalau ngomongin ini sedikit aja nih. Kalau ngomongin tercepat itu biasa ada mingguan, ada bulanan, ada 6 bulanan. Ini lo ngomongin kapan Szoboszlai paling cepat? Ini apa? Match 1 pertama. Minggu, game week 1 tercepat Szoboszlai. Ya udah apa artinya? Ya dia bilang enggak sih, saya nggak ada yang lari, orang kita jogging semua sih saya. Dia bilang fastest in Premier League. Ini juga artinya apa? 1 musim. Datanya nggak ada. Nggak ada. Makanya tak bantah, nggak ada. Nah, ini Daniel James akan bertemu dengan either Calafiori or Maslow Kelly. Kalau ngeliat presidennya kemarin, Calafiori akan main lagi dan fit. Akankah dia akan ngasih headache juga ke Calafiori atau ke udah brak-abrik ini Calafiori sama dia. Gini, kenapa gue bilang gini? Karena gini, Calafiori kan sering maju ke depan, sering invert dan lain-lain. Satu sisi dia juga harus ngejaga sisi kanannya atau sisi kirinya dia di Dan James. Apakah cukup Gabriel cover situ atau Calafiori akan dipaksa main deep di situ? Gue pribadi gue ngasih udah sekarang aja 2-1 Leeds menang. Gue ngerasa 2-1 atau 1-0 lah. Enggak kan. Havertz cedera, ingat Havertz cedera. Kan ada Gyökeres. Kalau Gyökeres mentok kayak kemarin kayak nggak bisa apa-apaan. Enggak lah, nggak mungkin mentok udah. Kalau mentok kayak nggak kemarin. mungkin lah di game kedua Premier League lawan Leeds. Nggak mungkin mentok, main di kandang nggak mungkin mentok. Dan ini nggak mungkin mentok. Minimal 2 gol Gyökeres. Oh, ini jurus ngejinx nih, jurus ala oleh Arsenal masa kalau kita ngelihat berapa gol di ini? 60 gol satu musim. Siapa? Kalau competition. Gyökeres di Sporting. 90. 90. Enggak, 90 100 games. Apa? Ya masa nggak golin, nggak bisa. Masa nggak bisa. Ini menjadi ajang pembuktian. Ajang pembuktian. Kemarin udah 1 ya, ini minimal 3. Nah, menurut gue sederhana aja. Ini game di luar jinx Gyökeres, ini game sederhana untuk Arsenal. Arsenal adalah salah satu tim di IPL dengan sistem terpaten, tersolid. Sudah berjalan 3-4 tahun dengan tambahan-tambahan amunisi yang ada sekarang juga tambah solid. Jadi Leeds nggak akan mampu ngebendung apalagi di Emirates. Jadi
Nggak ada yang baik dibahas sebenarnya. Menurut gua kalau misalnya ini tinggal menurut gue nih, cuma satu pembuktiannya, key takeaways di game ini menurut gue. Arsenal masih punya kualitas defense nomor 1 nggak di Premier League? Karena gue harapan gue atau asumsi gue harusnya Arsenal nggak kebobolan. Kalau menang pasti, menang pasti. Tapi kalau Arsenal kebobolan, ya ini ada topik baru nanti buat kita. Ngerti nggak sih? Berarti ada something wrong lagi nih di Arsenal. Walaupun tapi harusnya asumsinya Arsenal nggak kebobolan. Harusnya mendominasi permainan ini. Ya kok dominasi pasti. Harusnya. Walaupun gua agak disagree kebobolan itu kan ya, lu mau tim sejago di Premier League pun pasti lu cari prime-nya Klopp, prime-nya Jose Mourinho, prime-nya City yang pasti pernah kebobolan sama tim-tim bawah promosi dan lain-lain. Tapi tidak dengan setelah lawan MU dibombardir. Abis itu itu, kebobolan sama Leeds, ya itu parah. Gue nggak setuju itu. Maksud gue kalau kebobolan, kalau kalah, oke, baru bilang parah. Kalau kebobolan, ya bukan parah. Gue nggak bilang parah kalau kebobolan. Kalau sampai Arsenal kebobolan, arti di review kita punya pembahasan. Oke. Karena harusnya Arsenal nggak kebobolan, harusnya Arsenal nggak kebobolan. Nah ya sebenarnya kalau tadi ngomongin, kalau tadi Oleh bilang nggak ada topik, sebenarnya ada topik yang mau gue bawa sebelum Oleh ngomong tadi, di mana di akhir lawan MU kita ngelihat ketika Gyökeres keluar dan Havertz masuk, itu Saka dipaksa main ke kiri dan Madueke ke kanan. Dan kalau ngomongin di training kemarin, open training di Emirates, itu juga dilakukan dengan bedanya Gyökeres di tengah, Saka kiri, Madueke kanan. Nah, apakah sebelum ada Eze nih ya, apakah ini jadi suatu hal yang akan dicoba Mikel Arteta di match besok, dan apakah di waktu yang tepat untuk mencoba? Nah, gue mau nanya dong karena insight itu terlalu insider banget. Kita mau denger dari lu. Kalau dari gue, menurut gue patut dicoba karena ini match yang menurut gue. Jadi winger kanan Saka, winger kiri Madueke patut dicoba karena balik lagi. Tadi soal lu ngomongnya Saka di kiri. Saka di kiri, Madueke di kanan. Oh gitu. Sempat dicoba kemarin gitu. Oh. Gak ada permasalahan internal gak sih, Mat? Siapa? Gyökeres. Nggak ada. Yang gue lihat waktu lawan MU sama sekali nggak diumpan Gyökeres. Dimatiin. Umpanannya lancar. Ya, karena Havertz lebih jago buka ruang. Dan di saat sebelum Havertz main, Ugarte yang main. Iya. Waktu Havertz yang main Ugarte, waktu itu Casemiro. Harusnya Casemiro, kalau Casemiro mungkin nggak masuk. Balik soal winger. Balik itu gue ngerasa waktu yang tepat karena maksudnya nggak discredit Leeds, maksudnya ini adalah momen untuk mencoba satu hal yang baru. Ini kan bukan hal yang eksperimental banget. Madueke sering main di kanan di Chelsea dan Saka juga bisa bermain di kiri, dan Saka juga bisa gantiin perannya Martinelli kan selalu dipercaya Arteta karena defensive shift-nya di situ. Dan Saka tuh sangat bisa maju mundur. Jadi waktu rotasi sih menurut gue emang. Coba Madueke, menurut gue Luis Kelly harus main karena Calafiori juga kita lihat musim lalu juga banyak tertimpa cedera kan. Menurut gue sih nggak perlu mainin Calafiori di game ini. Cukup Luis Kelly udah cukup. Luis Kelly timber gila. Menurut gue yang perlu dimainin tuh Norgard. Ya mungkin Zubimendi mau tahu juga kan ini sistem pemain sombong. Permainan build up possession base-nya Arteta di bawah kontrolnya Zubimendi belum kelihatan kan kemarin di laga lawan MU yang mungkin ini game yang akan menjadi, dan gue nggak yakin Zubimendi ganti. Kalau Zubimendi pasti tapi main. Fun fact, Arteta tuh sekarang lagi nyoba main direct kan dengan konsep 70-30. Konsep 70 itu tuh jadi di saat dia maunya kalau misalnya dia counter attack atau gimana, dia nggak mau langsung gas. Makanya lo perhatiin beberapa kali Odegaard dapat bola pas counter, dia nggak mau langsung maju, tapi ditahan dulu, dia mau settle dulu baru dia counter. Kayak begitu, 70 kayak begitu, 30 dia sering langsung oke deh, langsung bukan malah memang itu settingan dari Arteta apa kelemahan dari Odegaard? Kalau menurut gua nggak tahu ya, itu gua lagi ngasih benefit of the doubt. Gua enggak, soalnya yang dia sering ceritain itu kelemahan Odegaard. Gua belum baca statement itu, tapi kalau gua ngerasa mungkin bisa jadi dua-duanya. Tapi kalau gua ngeliat lebih di Odegaardnya, dan gini, sebenarnya yang salah tuh nggak cuma Odegaard di match kemarin, tapi movement pemainnya ketika direct nih. Sakanya masih belum terlalu maju ke depan. Terus Martinelli-nya masih nggak tahu kemana. Jadi yang mungkin yang di situ masih yang kelihatannya ngerti main counter attack dengan terbiasa dulu di Sporting bersama Amorim, Gyökeres tuh dia lebih ngerti cari ruangnya, sedangkan Saka dan Martinelli tuh masih bingung cari ruangnya, kapan majunya, kapan ininya. Karena mereka maunya settle, Mat. Mereka maunya tuh counter attack settle, bukan counter attack. Mereka nggak mau counter attack yang langsung. Bisa jadi kita dua ini mereka maunya dapat ya santai dulu, ngeliat dulu. Semuanya udah di posisi,
Yuk siap, bismillah, coba begitu. Tapi kalau logika itu dalam sepak bola gue agak nggak masuk. Kenapa? Karena di saat lo nahan sedetik aja, lo udah membiarkan musuh untuk set up ke belakang. Lo itu dia, makanya kan itu Arteta. Iya, berarti itu kan bukan transisi. Iya, tapi mereka filosofi mengandalkan transisi adalah lo mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh tim lawan. Tim lawan lagi pada naik, belum turun, banyak ruang-ruang kebuka kan. Nah itu lo mengeksploitasi. Kalau lo kasih 1 detik untuk settle, artinya lo membiarkan musuh juga untuk turun. Dia percaya dengan pemainnya bisa menembus itu mungkin. Enggak, dan ini beneran loh. Kalau gua ngeliatnya gua ngasal, gua paham lu enggak ngasal, tapi menurut gua itu bukan setting, itu bukan suatu setup yang diinstruksikan, tapi itu kelemahan. Ya, mungkin ya. Kita langsung aja ke prediksi skor. 3-2 Leeds. Wah, gila. 3-1 Arsenal. Dari Opta Analis sih 2-0 Arsenal ya. 3-0 Arsenal. Enggak, dari Opta Analis. Dari lu? Gue bukan Opta Analis. Oh iya. 2-1 Leeds. 2-1 Leeds. 2-1 Leeds. Gue 3-0 Arsenal. Gue 3-0 Arsenal juga. Oke. Player to watch udah gak penting lah ya Pak. Nggak jauh-jauh dari Gyökeres lah. Daniel James gua. Gyökeres lah, sebumi akan watch Gyökeres. Oh iya, Gyökeres gak golin. Gyökeres gak golin sih. Gua kaptenin nih, Mat. Itu gue lagi menghindar tuh. Karena gue tahu lu bakal bilang itu semua. Jadi gue tadi mau menghindar. Kapten Gyökeres semuanya. Berarti 4 yang main FPL. Gyökeres gak cetak gol, gua 4 konten. Gyökeres gak cetak gol, gua 6 konten. Udah, langsung aja kita melipir ke London. Kalau Brighton itu suka ngejual ke Chelsea. Kalau ini pemain suka ngebeli ngeloan pemain Arsenal. Fulham akan ketemu Manchester United. Biasanya gitu loh. Kalau kemarin fans MU itu sangat luar biasa senengnya setelah match lawan Arsenal karena finally dia katanya bisa ngelihat MU is back. Kalau katanya siapa tuh yang ada Makola, don't worry, United will be back. Hasil ini nggak menentukan katanya. Kita cuman one midfielder and goalkeeper away from competing. Yes. And right now we don't have rumor to any player. Right now zero player. Zero. Katanya Donnarumma. Hah? Jual? Iya, tiap nawarin ke Sancho, robek. Sancho, robek. Nggak ada. Itu parah loh, dari tawaran dari ke Chelsea itu kan dia minta 300.000. Chelsea nawarin tuh 180 masa. Tolak. Habis itu tim-tim Italia nawarin 100. Tolak. Sekarang turun lagi. Ada nawarin 80 bareng. Munchen nawarin. Lu gila enggak? Munchen nih mau Garnacho. Tapi gaji kecil pasti. Iya. Paule di Munchen auto juara Paule. Iya, tapi gajinya kecil. Apalagi sekarang Leverkusen Ten Hag. Sancho ini kan masalahnya mata duitan gila. Nah, ini menurut gua nih, mungkin vape mahal di Eropa ya. Oh iya. Rim, menurut gua muka Amorim akan dipertanyakan di match ini. Yes. Karena kemarin kan reasoningnya udah main bagus nih. Yes. Lawan Fulham Yes. yang bisa dibilang cukup pasif di transfer market. Yes. Kurang lebih skuadnya bakal sama kayak musim lalu. Yes. Main away. Yes. Tim Fulham tim yang direct juga. Yes. Nah, gimana? Easy win. Tapi gua prediksi 4-1 hasilnya kan. Mbumo, Sesko, Kunha sama Mount. Yang golin dari Fulham Ugarte. Bisa nggak dibeli dulu sekarang? Gue prediksi ini game it's an easy game. It's a game that will put a headline on the news that Manchester United ready to compete with the title. Itu. Gue ngerasa itu. Terus jawabnya yang serius saya. Enggak. Lo Fulham li. Fulham musim lalu lu juga kesusahan loh. Menurut gue ya. Lo pas zaman Ten Hag menang. Zaman Amorim menang. Iya, golnya fluke terakhir itu kan yang siapa yang 1-0 itu? Oh iya. Enggak Zerzi Ya. Ya. Pendapat gue game ini game yang menarik tuh ditonton. Dan sangat seru karena Fulham ini salah satu Marco Silva nih pelatihnya Fulham selalu memberikan permainan kejutan. yang apa ya, atraktif dan gue sukanya dia permainan cepat, transisi cepat. Di sisi lain MU juga permainannya nggak neko-neko di bawah Amorim. Itu dia. Permainannya long ball, gila. menangin duel, second ball, first touch pass. Jadi umpan-umpan tuh nggak boleh lebih dari 1-2 touch langsung ke depan. Dan dia punya killer
goal getter di depan. Ada Cunha, ada Mbeumo. Tapi problemnya adalah gua percaya betul MU akan bisa golin banyak. Gue yakin dengan kualitas yang hari ini ada, MU bisa golin lebih dari 2-3. Gue yakin banget. Siapapun yang golin. Mount bisa golin, Mbeumo bisa golin, Cunha bisa golin. Tapi setup mereka dalam 2 DM mereka yang satu boyo ya si Casemiro dan 3 center back yang belum fix siapa nih pakemnya, bisa nggak nahan serangan balik dari Fulham yang Marco Silva punya transisi sangat cepat. Gitu loh. Jadi menurut gue akan menang MU, tapi kita akan lihat MU kebobolan. Gitu. Ya kalau dari gua itu gue setuju. Kalau dari gua MU pasti belajar banyak dari lawan Arsenal kemarin yang dimana finishingnya kurang banget dari lini tengahnya, dia juga udah ngebantu nge-build up. Tapi permasalahannya adalah kalau Fulham memainkan perannya seperti kayak Arsenal tadi udah dijelaskan Pak Oleh, secara counter attack itu juga warning buat MU. Counter attack-nya juga bahaya dari Fulham. Iya. Counter press-nya juga gila. Berarti simpelnya lu bakal expect Amorim ini akan bermain lebih front foot. Oh ya pasti, dia pasti akan lawan Arsenal aja front foot. Pasti. Nah, masalahnya lu kan ngerasain sendiri tahun kemarin ketika Liverpool ke Fulham. Liverpool yang udah cukup padu aja bisa didominate di momen-momen tertentu game sama Fulham. Itu makanya. Makanya warning buat tim-tim Premier League yang lawan Fulham kalau main secara apa namanya tadi? Front foot tadi itu bahaya juga karena dominannya Fulham itu secara possession dan counter attack-nya. Iya, tapi MU ini ya teorinya coach menurut gue. Lo kebobolan 3, lo cetak 4, you still win the game. Itu akan terjadi besok. Finishingnya bapuk MU. Kan kelahan Arsenal kemarin. Enggak, menurut gue goal get kemarin Rayanya yang terbang-terbang bukan finishingnya bapuk. Iya, Rayanya kemarin Raya lawan MU belum selalu berubah jadi Buffon. Nah, terus kita bicara tapi di match kemarin Fulham itu seri lawan Brighton 1-1. MU kalah lawan Arsenal 1-0. Nah, apa Mat yang terakhir Mat? Nah, MU kalah sama wasit. Iya, nah berarti main di kandang ini juga Fulham di Craven Cottage juga. Mereka juga ingin memenangkan game pertama kalinya. Sedangkan kalau gue ngeliat squadnya tadi udah disebutin, mereka mungkin agak sedikit pasif di transfer window. Mereka masih ngandelin Iwobi, Wilson, Sander Berge, pemain kesukaan Karim juga itu di situ. Iwobi gila Rim. Tentunya Jimenez gitu di sisi depannya. Ada Andreas Pereira masih main. Tapi di bench-nya ini yang serem. Ada Matraore, Andreas Pereira, ada Emil Smith Rowe, ada Matraore, ada Muniz, main enggak? Muniz, Lisandro. Enggak main, gue pengen banget berantem itu berdua. Send his ass back to the gym. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah Amorim udah harus memainkan Sesko di match ini? Ya, take your time. Amorim nih gini. Amorim nih, gue kasih pesan dikit ya. Amorim percaya satu squad itu bukan 11 main. Dia percaya katanya mau lo jadi sub, mau lo jadi pemain itu dua hal yang sama. Jadi di saat lo jadi sub, di saat lo ditaruh sub, lo tuh gak boleh kecil hati. Karena lo pasti main. Mindset yang harus lo kasih adalah di saat lo main lo bisa merubah pertandingan. Itu yang mau ditanamin sama Amorim. Jadi siapapun yang main ntar dan siapapun subnya menurut gue itu equal semua mereka. Jadi mau Sesko main, mau Sesko enggak juga ya gue gak masalah. Gak masalah. Yang gue pokoknya intinya pasti menang. Kita ngapain ngebahas game yang isi-isi menang gini sih? Nah makanya karena terlalu mudah game ini kan. Langsung aja ke prediksi skor Karim 5-0 katanya. 4-1. Iya. 4-1. Lo? 3-2 menang Fulham sih. 3-2 menang MU. 1-0 Fulham, Emil Smith Rowe golin. Ya ini gue Smith Rowe kayak dipakai itu. Enggak, gue soalnya ngeri banget sama counter attack-nya Fulham. Iya. Emang Liverpool lawannya? Enggak. Hah? Player to watch ya, menurut gua. Gua prediksi. Gua 3-2 MU. Player to watch buat gua di sini Cunha lagi. Cunha sama Bumo tapi mungkin gua kalah Cunha karena kemarin Cunha ternyata gua kemarin sebut best player-nya kan Mbeumo. Setelah gua nonton lagi Cunha gila juga. Sorry. Mateus Rooney. Mateus siapa? Mateus Rooney. Dari Rooney itu legend loh. Mateus Rooney. Enggak, jangan kecepatan. Ayolah.
Jangan kecepetan. Ini udah Jadi Tom Cleverley. Jangan kecepetan. Ya udah sorry. Lo kayak Iksan Gua lama. Matius Wayne Cunha. Wayne Cunha. Sama berarti kayak gue, Cunha juga. Mateus Rooney gue. Berarti Cunha juga sama kayak gue. Lu Le? Gila, gue Ayo ngeliat watch. Iya. Gue di match ini malah Mbeumo. Gue ngeliat Mbeumo yang akan lebih galak di match ini. Bruno Fernandes. Hmm. Oke. Nah, kenapa tadi City sama Spurs gue jadiin kedua, Le? Karena menurut gue match ini juga nggak kalah serunya sama City sama Spurs. Ini derby, namanya derby Isak. Derby Isak ini. Tapi Sumpah Isaknya gua nggak main. gede banget sama. Cuman Liverpool bakal away ke St. James Park, di mana musim lalu sih kelabakan ya Liverpool saat lawan Newcastle. Cuma sekarang ini nggak ada Isak di sana. Oke. Dan mungkin Isak nggak tahu Isak bakal nonton nggak ya kira-kira di stand, kita nggak ada yang tahu. Tapi yang menarik tuh kemarin adalah sempat ngeluarin statement juga. Nanti jelasin statementnya apa lagi. pemain sampah lah. Dan Newcastle udah ngebales juga statementnya dari Isak. Coba bahas Li. Oke, gue sebelum bahas Isak, gue mau bahas dikit tentang pertandingan hari Selasa ini. Mainnya pagi banget, paling terakhir lagi. Newcastle sama Liverpool ini pertandingan yang menurut gue walaupun sering dimenangkan sama Liverpool, tapi sengit banget ya dari zaman dulu. Menurut gue Newcastle salah satu tim yang buat gue deg-degan banget. Apalagi kejadian tentang Isak. Ini gue enak banget sama gua nggak sebenarnya nggak bisa enak juga sama Newcastle ya, karena permasalahan ini nanti gue dibahas di slide selanjutnya. Cuman gue pengen banget Arne Slot itu bisa memikirkan formasi yang tepat buat Liverpool ya. Gue tahu ini dengan pemain baru yang datangnya juga nggak cuma 1-2 pemain tapi banyak, dengan Florian Wirtz yang belum terlihat banget. Yang tadi gue pernah bilang bahwa pemain-pemain kayak Wirtz, Palmer ini apakah dia nggak harus terlihat bagus secara statistik tapi bagus di lapangan. Kalau menurut gua pribadi, Wirtz kemarin memang kurang, tapi dia kontribusi juga sedikit lah. Ya, itu excuse lo kalau karena harganya mahal. Apa? Enggak excuse karena harga seorang nomor 10 gelandang serang itu outputnya harus goal contribution. Ya, gol assist kalau enggak minimal okay. pre-assist. Ya, kalau kita melihat secara kayak gitu berarti memang Wirtz-nya belum terlihat banget. Cuman yang gua lihat saat ini adalah Kerkez Frimpong itu benar-benar menggantikan peran dari Robertson dan Trent Alexander-Arnold. Walaupun beberapa kali Frimpong membuat error, tapi dia tanggung jawab dengan hal itu. Sama satu lagi pemain ini yang menurut gua insya Allah bisa berkontribusi juga, bisa membungkam hatersnya, Hugo Ekitike. Jago itu. Hugo Ekitike ini menurut gua ya kita nggak bisa menyamakan dia seperti Firmino atau siapalah penyerang Liverpool, tapi setidaknya dia proof lah. Dia kontribusinya bagus banget di Liverpool. Dari kemarin Community Shield. Dan kalau lu lihat Mat, dia itu bukan menjadi goal getter ya, bukan cuma menjadi goal getter, tapi dia kayak membuild up serangan. Contoh, dia tuh kayak nge-keep bola, tapi dia ngelihat nih ada temen yang kosong nggak, kayak gitu loh. Kan kalau Firmino kan dia langsung giring, dribble, tapi dia secara penglihatan. Berarti bisa dibilang dia ini goal getter, tapi dia fasilitator juga untuk tim-timnya. Jadi sebenarnya sangat konyol untuk Liverpool beli Isak. Nah, karena profilnya sangat mirip dengan Ekitike. Ekitike ini Isak baby. Betul. Gitu loh. Dari kemarin, dari dulu, dari awal konten, gue selalu bilang Liverpool tidak terlalu membutuhkan Isak, tapi Isak yang butuh Liverpool. Yeah. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena Liverpool sudah punya Hugo Ekitike, betul. yang nggak sebagus Isak sekarang, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa kan. Yang gue butuhkan adalah sekarang Rodrigo sebenarnya. Kayak winger kirinya, kita ketinggalan Diaz itu benar-benar menurut gua agak sedikit buntu, walaupun Gakpo beri gol ya kemarin ya. Tapi permainannya lambat gak kayak Diaz. Diaz itu cepet gitu loh. Tapi gua nggak mengurangi rasa hormat gua sama Gakpo. Ekitike bisa main di situ tuh. Ya, kalau misalkan Rodrigo datang kan bisa di rolling. Gakpo. Sama satu lagi, tolonglah Arne Slot ini bisa mikir lah. Kita punya pemain muda tuh berpotensi loh. Rio Ngumoha mainin. Kemarin masuk bench gak saat lawan? Masuk bench, tapi di Community Shield juga masuk bench. Tapi nggak pernah dimasukin. Ya mungkin dia nggak sebagus itu. Karena mungkin ada Chiesa li, mungkin secara kan kalau di ruang ganti Chiesa itu kanan. Iya nggak, maksudnya dinamika ininya tuh kalau lu masukin di ruang ganti, lu ada pemain satu yang emang dia sepotensial. Chiesa kan juga mantan pemain bagus juga. Cuma sekarang struggling karena cedera maksudnya. Nah,
Maka picking ordernya biasanya itu dari pemain ini dulu, baru nanti akademi paling bawah. Ketika dia nggak perform, baru si pemain akademinya akan naik. Jadi Chiesa ini karena kemarin golin dan lain-lain, maka Chiesa akan lebih masuk duluan terlepas kanan kirinya karena buat super sub kan, buat super sub gitu. Nah, gue masuk ke game, gue kemarin nonton match Newcastle Aston Villa. Dan di awal-awal gue ngelihat Newcastle itu bener-bener bukan ngedominate ya, tapi lebih menggigit si Aston Villanya. Tapi yang disayangkan adalah ketika Aston Villa dapat kartu merah si Konsa, justru gue nggak ngelihat Newcastle yang tiba-tiba punya sense of urgency-nya. Oke, dia nyerang, dia ada peluang, Gordonnya gocek-gocek, Barnes gocek-gocek, tapi tidak ada hal yang terukur aja ke gawangnya si kemarin siapa tuh kiper Aston Villa, gue lupa, bukan Martinez, Olsen ya kalau nggak salah ya. Bizot. Nah sekarang nih ketemu Liverpool, tentunya Liverpool akan lebih nyerang. Lu akan lihat Newcastle yang lebih menggigit nggak di match ini? Kalau pendapat gue, Newcastle ini tim yang gagal total di transfer window. Tapi secara harkat dan martabat klub di atas lapangan bola, mereka ini panas sebenarnya. Mereka ini kecewa sama manajemen. Eddie Howe juga kayaknya ngotot mau nunjukin sama fans kalau mereka masih ada. Jadi jangan kaget kalau Newcastle datang dengan semangat yang menggebu-gebu. Banget, dia mau nunjukin kisah. Karena gue lihat banget itu di game lawan Aston Villa. Newcastle ini pengen proof. Mereka pengen kasih lihat ini Newcastle ini klub yang sangat cultural. Klub yang fanbase ini nggak main-main. Klub besar. Fanbase-nya gede, kotanya gede gitu loh. Jadi dengan drama Isak dan segala macam kegagalan di transfer window, mereka ada hutang budi ke fans untuk memberikan yang terbaik di lapangan, dan mereka mau tunjukin itu di setiap laga. Di laga Aston Villa seperti itu. Di kandang Villa loh, Villa Park juga bukan tempat main-main, tapi dikurung Villa di situ. Tapi problemnya kenapa nggak bisa tercipta gol? 0-0 kan? 0-0. Ya nggak bisa tercipta gol karena tidak ada kreativitas di tim Newcastle. Karena ternyata setelah kita tarik kembali, ternyata pusat permainan Newcastle ada di Isak. Jadi Isak tuh bukan sebagai goal getter. Makanya gue suka bilang, Isak ini bisa membuat seorang Jacob Murphy aja pemain mediocre ngegolin mulu gitu loh. Nah dengan hilangnya absen Isak, susah lah untuk mereka cetak gol. Nah ini akan terjadi kembali di lawan Liverpool. Ajang pembuktian. Mereka akan ngotot. Dan yang akan menjadi momok di game ini adalah gelandang-gelandang Liverpool. Gue mau nanya, Gravenberch udah main apa enggak? Belum ada kabar lagi. Aduh, kalau lu nggak main Gravenberch, gue sih tengahnya dihabisin sih. Tengahnya secara fisikal. Gue nggak bilang akan terjadi gol karena duel di tengah ya. Tapi lu akan mampet banget untuk deliver bola ke depan, karena di tengah lu akan digebugin. Dan kalau mereka cukup klinis dan cukup tajam, mungkin dari duel yang terjadi di tengah akan terjadi transisi dan akhirnya menjadi sesuatu yang masuk ke boxnya Liverpool gitu. Dengan kita lihat, kita juga tahu Konate sama Van Dijk di 2 game terakhir juga something is wrong lah. Gue nggak bisa bilang permanen, tapi ada yang perlu diperbaiki sama Arne Slot di setup 2 back ini. Nah gue takutnya ada duel di tengah Newcastle sama Liverpool di sisi tengah. Liverpool kalah karena di atas kertas menurut gue Newcastle lebih kuat dalam konsep duel. Takutnya bola tergiring ke box, akhirnya terjadi sesuatu. Tapi feeling gue kemungkinan Endo bakal dimainin sebagai gantinya Gravenberch kalau memang dia nggak main. Ya mendingan Endo menurut gue. Ya sama fighter. Yang kedua, pergantian pemainnya pasti lebih mikir lagi sih. Jadi gue kemarin baru inget kenapa Frimpong itu diganti Endo, karena Frimpong akan main lagi nanti. Bradley masih cedera, akan lagi pemulihan. Besok itu bakal keep spirit sih. Hah? Keep spirit. Dia keep spirit maksudnya. Maksudnya bakal boom. Cuman feeling gue memang agak nggak enak sih ini pertandingan ini. Ini ajang pembuktian. Ajang words. Yang gue tanya sama lu, menyambung tadi soal Frimpong, dia akan ketemu sama Gordon nih. Gordon ini tipikal yang dia akan stay di depan. Frimpong akan overlap ke depan. Nah ini nih ujian juga. Iya, eksploitasi. Tapi Gordon main di tengah kan? Belum tentu. Bisa jadi kalau ngeliat kemarin Osula masuk lawan Aston Villa. Enggak, tapi kemarin Osula kemarin saat masuk ke Aston Villa itu terbang. Dia modal lari aja. Enggak movementnya modal cekatan aja. Gue nonton 90 menit lah, itu movement dia Gordon bagus. Gak bakal dia nekat. Kemarin yang jelek bukan Gordon. Kemarin yang jelek tuh Harvey Barnes.
Kemarin jelek banget nonton Gordon juga nggak kelihatan banget. Gordon justru pusat serangan dia di Gordon kemarin. Megang bola pusat serangan dia di Gordon. Nah itu yang gue tanya ke Rim, gimana Frimpong ini ngatasin wing play-nya nih, tiba-tiba Elangga kan ke kiri. Kalau Kerkes sih tau lah kemarin sempat agak stay di belakang. Nah Frimpong ini kan yang terbang-terbang ke depan. Ya, gue ngerasa ini match gue minta maaf Liverpool sih. Menang Liverpool? Enggak, gue minta maaf Liverpool. Ini menang Newcastle banget. Beda, yang satu datang untuk Gak mungkin dia, mungkin dia genuine nih, mungkin dia jujur. Bener gue jujur. Iya, nang lihat tuh. Beda banget, yang satu datang Eddie Howe bakal mentok nunjukin ke Isak alasan kenapa lo nggak usah main di Liverpool. Gambarnya kayak nih tim yang mau lo pindah tim ini kita kalahin. Pasti bakal kayak begitu. Walaupun Isak bakal pindah tetap ya. Tapi ceritanya pasti kayak begitu. Kalau kita tahu Premier League nggak cuman taktik, nggak cuman pemain jago apa, tapi ada cerita selalu. Dan ini cerita yang udah tertulis. Maupun Liverpool pemainnya Messi, Ronaldo, Ronaldinho semua dengan misi mau nunjukin kalau misalnya Isak itu adalah Isak nggak pantas ke Liverpool, dia lebih milih Newcastle. Ini bakal dikasih tahu. Kalau Buemo depannya apa? Kalau Buemo ya apalagi Buemo. Gue bilang Ronaldo, Messi, Ronaldinho. Jacob Ramsey juga kali. Jacob Ramsey juga. Jacob Ramsey bakal akan main di left wing atau di, menurut gue di left wing sih dia main. Dia di right enaknya. Apa? Gue lebih suka dia sudah di kiri kan dia Elangga di kanan. Oh iya benar. Jadi tengah kiri Jacob Murphy, tengah kiri Gordon lah. Karena Gordon ini gantinya Isak. Udah dia main di tengah terus. Dulu aja kalau nggak ada Isak Barnes di tengah. Barnes. Gordon di tengah. Tenang. Ini tenang. Ya. Kita punya super sub Federico Chiesa. Season lalu. Ya tapi di atas kertas itu semua kan hanya semacam asumsi untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi di kertas itu game. Gue juga deg-degan. Liverpool selalu punya cara untuk ngegolin. Liverpool selalu punya cara mau di menit, mau 10 detik, mau pre-wit. Dia selalu punya cara untuk ngegolin. Dan mau Salah juga dalam keadaan apapun bisa aja. Kemarin bisa lari transisi di kiri, itu aneh. Ngerti gak sih? Ada aja ntar. Itu namanya itu mental juara. Iya benar. Dengan tim dengan mental juara pasti seperti itu. Lo main 90 menit nggak jelas, menit 89 menit nggak jelas, tapi menit 90 lo golin dan lo menang. Itu buat lo juara Premier League harus kayak begitu. Harus kayak gitu. Liverpool buktiin kalau dia bisa seperti itu. Makanya kans Liverpool untuk menang Premier League kan besarnya karena itu. Karena timnya ternyata bisa seperti itu. Cuman yang gue bilang misinya ini berdua beda. Liverpool datang membuat misi Liverpool cuman mau nunjukin kalau dia adalah tim jago. Newcastle datang cuman mau nunjukin ke orang-orang Isak. Gue nggak butuh Isak. Iya, gue. Nah ngomongin Isak, itu kemarin kan ada PFA Awards yang. Mungkin kalau sebelum ke drama kita ke best ini dulu. Oh ke best balik. Ke prediksi dulu. Prediksi skor gue 1 sama. 1 sama. Gue 2 sama. 4-3 menang Liverpool. Lo? Nah, 3-2 Newcastle. Gila ya, skornya sama loh. Player to watch setuju dong, Florian Wirtz dong. Gua mentok Florian iya. Gua mentok nonton Florian. Iya. Kalau gua satu passing salah satu video. Wirtz dong. Sama dong kayak tadi Gyökeres, Florian juga dong. Enggak. Ayo. Kalau gua bukan Wirtz. Ayo. Gua ke Kerkes. Kerkes bakal ngasih pembeda. Lihat aja. Selera dia. Nah, sekarang gue sedikit ke Isak deh. Isak capek ini gue drama Isak ya. Kemarin akhirnya sampah. Untuk pertama kalinya dia nge-story karena dia kan harusnya masuk ke PFA Award tapi dia nggak datang. Dia ngerasa dia bangga lah diundang apa segala macam, tapi dia ngerasa di momen kemarin itu tidak tepat untuk dia datang ke award tersebut karena peristiwa yang terjadi gitu loh. Ya intinya dia bilang dia ini dikecewakan, katanya Newcastle tuh nggak keep up sama janjinya. Yang mana, yang kalau yang gue baca-baca sebenarnya janji ini itu dijanjikan oleh ownership sebelumnya si Amanda Shelby ini, yang sekarang dia udah nggak lagi di Newcastle. Intinya kalau dia tuh minta gaji meningkat gitu, 3 gaji meningkat, dan itu sekarang dengan Paul Mitchell yang baru, direktur yang baru ditolak gitu loh. Nah, Newcastle juga memberi balasan, sebuah respon, sebuah statement di mana intinya adalah pemain dalam under kontrak ya gitulah, dia harus stay dan lain-lain, tapi dia juga membuka hati untuk Isak ketika dia berubah pikiran dan mau ikutan training lagi. Nah, di sini kan yang jadi pertanyaan adalah menurut gua respon Newcastle itu bagus banget. Gini Mat,
Nah di sini Isak yang menurut gua kelihatan problematik. Gini dua hal. Main Judas. Pertama, gua enaknya kalau misalkan Alexander Isak memakai nama Liverpool untuk mendapatkan keinginan dia di Newcastle, itu gua enak banget jujur. Karena dia cuman biar Newcastle itu panik, takut ketinggalan Isak. Terus yang kedua, Isak ini kemungkinan biar muka lo kelihatan. Kedua, kalau dari kata-katanya Isak ini berarti dia menunjukkan kalau dipaksakan, ini kayak kisah cinta gua ya, kalau dipaksakan itu nggak baik ya, tapi kalau diputuskan itu lebih baik. Paham nggak sih? Jadi menurut gua Isak ini harus keluar dari Newcastle karena kerjaan apapun, cinta apapun kalau dipaksakan tidak akan baik. Gitu loh, Mat. Kalau dia dipaksakan, sama siapa nih? Ada orang Jogja. Udah? Berapa bulan nih? Wah lama leh. 5 minutes. Enggak. Nah, itu maksud ini yang gue setuju sama statementnya Roy Keane saat di overlap, di mana pemain mau pindah itu wajar. Ketika ada satu pemain yang mencari klub yang lebih besar, contoh Trent mau ke Madrid, nggak ini bukan ngejek ya. Contoh dulu misalkan siapa, Van Persie mau ke MU gitu misalkan. Wayne Rooney mau Chelsea. Itu suatu hal yang wajar. Tapi yang nggak bisa ditoleransi sama Roy Keane adalah ketika lu nggak ikutan latihan dan ketika lu nggak mau terasosiasi lagi sama klub. Itu terus nuduh klub. Broken promises di sosial media. Nah, itu karena udah capek leh. Bro, Isaknya udah capek dengan media-media. Ada yang maksa Isak tantangan kontrak. Nah, ada yang maksa Isak. Kontraknya masih 3 tahun kan? Dia harus respect kontraknya dong. Waktu dia tanda tangan tuh kontrak ada yang maksa. Iya. Ada yang maksa? Enggak, enggak ada yang maksa. Ya terus? Enggak, perkataan dia itu dia kan bilang nih, udah banyak orang yang menggoreng beritanya dia sama Newcastle. Iya, even lu goreng. Karena ya terus. Nah dia ini udah nggak kuat, udah capek dengan perkataan itu. Nah sekalian dia cantumin PFA Player of the Year. Dia ngasih ucapan terima kasih segala macam, ditambah tulisan di situ. Permasalahan saya sama Newcastle itu karena ingkar janji. Dia cuma ngomong gitu. Nah tapi berarti poin dia nggak latihan. Iya dia nggak latihan dan lain-lain itu. Gue baru ngelihat berarti fans Liverpool ini double standard. Banget. Sama Trent itu menghargai kontraknya sampai habis, main sampai ujung, sampai juara baru cabut. Betul. Bukan leh, karena itu ini orang masih ada kontrak 3 tahun. Iya, tapi lo kok gue gak dibolehin cabut ya? Tolongin. Bukan. Perbedaan TAA sama Isak apa? TAA itu pertama, dia lahir di Liverpool dari kecil di Liverpool. Betul. Yang kedua, dia tapi ada hianat nggak? Parah. Hianatnya di mana? Dengerin dulu, 2021 dia pernah ngomong Real Madrid bisa beli saya hanya di FIFA. 2021, 2022 akhir sempat ditawari kontrak. Trent bilang, ya nanti deket-deket akhir musim, aku akan tanda tangan kontrak untuk beri kejutan ke semua fans Liverpool. Karena mereka semua menyayangiku. Di endingnya, dia bilang saya mau ke Madrid dengan free transfer. Kita bencinya itu bukan karena TA-nya ke Madrid. Enggak, sebenarnya gini sih. Tapi free transfernya. Gue gini, gitu. gue nggak minta lo, gue benci dengan apa yang Trent lakuin. Gue akan marah kalau jadi fans Liverpool. Tapi dengan standar yang sama, gue akan tidak mentolerir atau tidak akan simpati sama apa yang dilakukan Isak. Lo paham nggak? Di situ itu satu standar. Iya. Kalau lo berpandangan berbeda sama Isak, artinya lo beda standar. Lo paham nggak? Menurut gue, kalau lo nggak suka sama yang Trent lakuin, harusnya lo nggak suka juga sama apa yang Isak lakuin. Betul. Kalau gue nggak sukanya karena apa ya? Permasalahannya itu dibawa ke sosmed. Ya itu gue dengerin dulu. Gue nggak senengnya di situ. Cuman persoalan yang berbeda dengan Trent le. Kalau Trent itu lebih parah lagi dari Isak. Enggak lah, Trent respect banget Trent. Dimana dia cabut di akhir kontrak tuh respect parah. Kalau dia respect Oke, ada orang kerja sendiri, sampai hari terakhir dia di kontrak. Ada orang masih ada kontrak 3 tahun mangkir kerja. Lu respect sama yang mana? Ya yang beda di dalamnya gimana le? Contohnya gini. Kita kerja kontrak 5 tahun. Tapi di kerjaan itu ada big problem, yang dimana dia sudah nggak bisa untuk melanjutkan kerjaan itu. Problem dia apa? Problemnya apa Isa? Ya ini, yang ditujuin sama dia ada janji. Gua nggak tahu. Kan di sini janjinya gini, gua kasih logika gini ya. Lu dijanjiin, lu kerja di satu instansi perusahaan. Ada direkturnya ngejanjiin lu, Ali, lu bakal naik gaji 500 juta bulan depan. Basya ya. Tiba-tiba Basya dipecat. Oleh naik nih jadi direktur.
Terus lu nagih ke gua, mana yang 500 juta? Gua bilang gua gak pernah ngomong. Gak pernah ngomong. Ini permasalahannya benar dan ya itu ini? benar. Dan itu tidak pernah stated. Itu cuma gentleman agreement dan tidak ada bukti. Dan itu bersama orang yang sebelumnya si Amanda Shelby. Beda cerita. Ya, owner juga sih. Owner juga. Yang Ya, owner ini- jadi CEO itu. Iya, Amanda siapa? Yang orang asli Newcastle kan. Orang Iya, yang pemilik Newcastle sebelum PIF kan. Iya mungkin ya, gue Iya. lupa nama Amanda. Pokoknya orang itu udah nggak ada li. Beda case. Kalau si orang itu masih ada, itu mungkin masih Ada understandable. surat perjanjiannya Nggak nggak? ada. Ada. Tanda tangan. Nggak ada. Sejauh ini belum ada itu. Nggak Makanya, ada. Kita makanya, nggak tahu. makanya Enggak ada, gentleman agreement dibilang. Kan Basya bilang sejauh ini belum ada, Rim. Emang nggak ada. Orang kalau ada, ini semua bisa dibawa ke pengadilan. Orang nggak ada. tuh nggak kenapa Isak sampai sekarang belum dia nggak mau keluar. Karena kalau dia stated dia mau keluar dari Liverpool, bonusnya nggak akan. Newcastle. Di Newcastle, Tapi intinya dia nggak akan dapat bonus. Intinya ya, kalau kita ngomong Isak kepanjangan, menurut gue Isaknya. Tapi intinya, ini buat lu. Intinya, yang bilang Liverpool nggak punya daya tarik itu bullshit. Nah, iya Tuh. berarti itu bullshit. Orang udah pengen ke Liverpool kayak gitu sampai. Gini. Oh iya. bener. Gua ada Tapi satu. tim lu daya tariknya gila. Walaupun kalau gue jadi Isak, gue nunggu setahun lagi gue ke Barcelona, yang besok akan ngelawan Levante. Gitu. Gue masih mau ngasih satu statement aslinya walaupun bridgingnya bagus. Iya. Masih gue mau ngasih statement tapi ini harus disensor Gil. Ini harus disensor loh Gil. Full kalimatnya. Boleh? Menit, oke. ngurus tim bola nggak sih? Nah itu tuh sensor tuh Gil. Maksudnya apa sih? Kalau itu nggak disensor Gil gue kelar Enggak, karir itu gue. kan. Tadi menit berapa mana lupa? Gil itu wajib Gil 60-20 Gil. Lanjut. Langsung kita ke match Barcelona melawan La Levante. Liga game week La 2. Liga game week 2 yang dimana Levante baru promosi ya. Baru promosi. Promosi dari La Liga B, sebutin apa sih Liga B itu. Pokoknya besok Barcelona akan kembali. Gue sih yakin harusnya dominasi dan lain-lain akan tetap dilakukan. Udahlah, Ini match yang udah Hansi Flick, di bawah Hansi Flick tim ini akan terus melaju, mempertahankan gelar. Kemarin gol 3-0 aja, menang 3-0 aja lawan Mallorca aja nggak puas dia. Iya. Dia masih marah, dia bilang ini tim gue cuma ngeluarin 50% dari kapasitasnya gitu dan dia nggak senang gitu loh. padahal udah menang 3-0 lawan Iya. Mallorca dan itu 50%. Kenapa dia Tapi nggak senang? 9 pemain. Karena Udah udah 10 pemain Mallorcanya. 9. 10. Oh iya 9 ya, 2 kartu. tetap di babak kedua mereka kurang gigit dalam menyerang gitu. Nah, menurut gue Barcelona akan lagi-lagi tahun ini menjadi kontender melawan tim promosi, ya udahlah easy win Enggak, Barcelona. selama masih ada Rashford gak akan kemana. Nah itu dia yang menarik adalah Rashford. Gue penasaran banget. Gue kayak season ini akan ngikutin Barca gara-gara Rashford deh. Karena gue pingin lihat Rashford. Rashford cameo aja, Rashford Iya. gak bakal jadi kalau ada apa-apa sama Ferran, Baru Rashford. baru Rashford bisa punya peran besar. Karena sekarang Lewandowski Dia sama peran nggak akan besar. Lewandowski juga belum bisa main untuk besok kan. Kesian Barca ya. Karena cedera dan lain-lain dan udah kita langsung aja kali juga ke. Enggak, kasihan Barca Mat. Jadi peringkat 2 ini. Enggak lah. Dilihat sama Enggak lah. Basya. Lucu lagi. Ya makanya gue nonton. Gue nonton dua-duanya. Gue nonton Madrid, gue juga Barcelona. Siapa yang ranking 2? Ayo. Atletico Madrid. Ada Liga Madrid yang juara. Iya. Waduh. Langsung Atletico Madrid deh. Yang ini dia lagi puyeng sama Alvarez kalau Atletico Madrid. Karena Alvarez tuh udah agak nggak betah sama Atletico dan Sorloth katanya kemarin juga berantem sama Diego Simeone. Bukan berantem sih, kayak adu debat dan lain. Jadi kemarin kalah dari Espanyol 2-1 gitu loh. Dan Baena pemain baru yang dibeli cedera Alex otot. Baena. Alex Baena cedera otot ringan dan diragukan melawan LC yang juga baru promosi. Iya, siapa lagi gue lupa nih, lu bilang lu demen banget LC kan? Siapa main LC? Michael Soldado. Itu Granada. Villarreal. Kalau menurut gue simpel aja sih, Atletico lagi dalam transisi besar menurut gue. Walaupun gue suka Atletico tapi gak terlalu ngikutin sih. Tapi yang gue lihat kan dia banyak berubah. Salah satunya adalah dari biasa bermain 3 back sekarang bermain 4 back. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kehilangan jantung mereka di lini tengah, yaitu Koke, legend mereka, sama
De Paul. Dan salah satu pemain muda mereka yang biasa diandalkan di tengah juga kemarin absen tuh Pablo Barrios gitu. Jadi kemarin mereka harus mainin Gallagher sama Johnny Cardoso kalau nggak salah dari Betis tuh. Jadi sebenarnya ada banyak perubahan lah. Atletico lagi dalam perubahan besar. Kemarin kalah yang tidak enak. Tapi di game ini gue yakin harusnya Pablo Barrios bisa main dan bisa memberi perbedaan lawan LC, tim yang tim promosi gitu. Maksudnya kalau di game ini nggak bisa menang juga, ini sih kita write off Atletico ya dari La Liga, tapi kayaknya udah pasti menang Atletico lah. Dan bicara juga Madrid, kita bicara juga soal Real Madrid yang kemarin baru menang Osasuna lewat gol penaltinya Kylian Mbappe. Itu 1-0. Dipertanyakan itu. Kenapa ditanyakan? Itu nggak kena, Mbappe-nya yang nginjak setahu gue. Nggak kena dong. Kena dong. Nggak, ada kontak. Ada kontak. Nah, gue nggak tahu ya. Itu kalau misalkan itu sering terjadi kayak gitu loh. Itu kan follow through. Jadi pertama kakinya si defendernya siapa namanya itu? Lupa gue. Si kaki si back ini kan mau nekel si Mbappe. Memang tidak kena Mbappe. Mbappe-nya nginjak. Tar dulu. Memang tidak kena Mbappe. Mbappe badannya bergerak kan. Lalu follow through-nya kan kalau kejadian itu sequence kan, ada kejadian pertama, ada kejadian keduanya. Kejadian kedua adalah kaki kiri Mbappe kedorong sama badan si pemain ini. Itu yang menjadi foul. Betul. Sampai Mbappe jatuh. Betul. Itu yang jadi foul. Betul. Menurut gue di Real Madrid menurut gue kemungkinan besar bisa menang La Liga, gue ngerasa sih. Ya. Bisa lah. Dan menurut lo gimana debutan pemain seperti Mas Tantuono, Huijsen, Trent Alexander-Arnold. Ayo mau debat ya. Ada satu lagi siapa namanya? Carreras. Alvaro Carreras. Ayo debat Carreras, gimana debut mereka? Itu menurut gua Madrid building something great. Madrid Barca ini dua-duanya lagi bagus banget. Dua-duanya menurut gua contender Champions League juga bahkan. Jadi gue excited banget untuk menonton La Liga. Dan gue nggak bisa nebak sampai sekarang siapa yang akan juara. Ya sejauh ini masih ada Barca lah. Barca 55% lah mungkin, 60 lah. Ya 75 lah. Naik terus. Enggak, 55 lah, 55% lagi 55 di Barca. Barca, 45 Madrid. 45 Madrid menurut gua. Atletico udah enggak masuk dulu ke race-nya. Ya, cuman kalau kita ngomongin di lawan tim promosi juga udah pasti menang. Dan besok lawannya juga Oviedo yang juga merupakan tim promosi juga. Dan Oviedo ini fun fact ya. Cazorla masih ada? Harusnya masih ada ya. Karena kemarin tuh ngangkat promosi satunya Cazorla. Enggak jadi fun fact. By the way, Oke, ya, jadi fun fact. Oh, itu fun fact. 4 back belakangnya Madrid semuanya hijau, ada satu yang kuning. Siapa? Impostor. Ya, kalian bisa nebak sendiri. Ya tapi Madrid dalam kondisi yang baik karena salah satu andalan mereka kembali fit ya, Eder Militao. Ini pemain yang sangat penting sebenarnya buat Real Madrid. Udah berapa musim dia absen? Hampir 2 musim ya? 2 musim. Hampir 2 musim absen dan ini kembali lagi. Huijsen juga kemarin laga lawan Osasuna tampil impresif juga. Dan yang gue suka daripada setupnya Alonso ini jauh lebih baik dalam meramu tim. Istilahnya dia bisa memainkan beberapa pemain di tempat-tempat yang tidak biasa. Contoh kita lihat di CWC bagaimana Arda Güler bermain sebagai regista atau di playmaker. Itu menjadi opsi baru untuk menggantikan Modric gitu kan. Tetap ada Valverde bisa menjadi jenderalnya untuk jaga ruang, untuk box to box. Di CDM ada Tchouaméni, ada Camavinga gitu. Di right wing mereka punya Brahim Diaz. Kalau nggak works ada Rodrigo. Kalau nggak works ada Mas Tantuono. Di kiri juga gitu Vinicius Junior. Kalau nggak works ada Brahim Diaz, ada Rodrigo, ada Mas Tantuono gitu. Di depan ada Mbappe dan si anak muda yang kemarin tuh siapa yang di Gonzalo Garcia. Jadi ini tim juga ready to go, sebenarnya ready to fight, ready to join the race. Dan gue yakin berjalannya waktu, Xabi Alonso ini akan slow burn banget. Berjalannya proses mereka di La Liga, tambah jauh gamenya, tambah banyak gamenya, tambah panas ini tim. Iya, kalau ngomongin kalau ngomongin Madrid yang ready season ini, apakah AC Milan under Allegri juga akan terbang-terbang di Serie A season ini? Karena Allegri sangat familiar dengan AC Milan, sangat familiar dengan Liga Italia Juventus. Kalau Serie A kick off ya? Kick off, game week 1 ngelawan Cremonese. Baca gimana sih? Cremonese. Itu tim promosi tuh. Tim promosi juga, tapi harus kehilangan Rafael Leao yang cedera betis dan nggak akan jadi starter di match pertama besok. Ada pemain-pemain baru seperti Okafor atau Gimenez yang kemarin di cetak gol di Coppa Italia. Okafor udah ke Leeds. Oh, udah ke Leeds. Oh, sorry, update Okafor udah ke Leeds. Ricci.
Terus ada Ricci, Modric satu lagi. Ini siapa nih yang orang Alban ada yang baru ya, Ardon Jashari dari klub Bruges. Jago banget. Ya, jago. Ricci, Ardon Jashari sama Modric. Menurut gua ini pengganti yang pas. AC Milan kita hati-hati. Menurut gua yang lawannya paling besar dari AC Milan di season ini adalah cuma satu, yaitu Nafolai. Bukan Inter Milan. Gue nggak ngelihat Napoli akan memberikan sesuatu yang besar ya. Salah ngomong. AC Milan. Tapi kita tahu Allegri ini pelatih kawakan yang sudah melatih banyak tim besar. Sebentar. Nggak banyak orang tahu kawakan artinya apa. Kawakan ini sudah abang-abangan. Oh iya. Sudah jam terbang tinggi. Oke, Bumar. Pelatih kawakan, pernah ngelatih Milan, pernah ngelatih Juve. Di Juve gue nggak tahu pialanya berapa. Piala Scudetto-nya banyak banget. Jadi dengan Allegri mereka bakal nemu kestabilan. Mereka akan nemu nggak banyak gonjang-ganjing. Karena approach-nya Allegri kepada game itu lebih pragmatis, lebih cenderung defensif. Jadi jumlah kebobolan akan berkurang, tapi untuk menjadi tim yang mengganggu contender sih belum menurut gue. Oke. Karena dari sisi serang, mereka banyak rebuild di sisi gelandang gitu. Tapi dari sisi serang, nothing much. Santi Gimenez juga ya kita tahu striker Feyenoord, bagus sih Feyenoord, tapi di musim pertamanya bareng Fonseca sama siapa? Penggantinya. Aduh, gue lupa bagus tuh padahal tuh. Porto Conceição. Conceição juga dia nggak buat banyak gitu kan. Terus Leao cedera, terus Pulisic juga yang up and down. Jadi BTW, fun fact ya ini out of topic. Kalian tua banget loh bertiga dibanding gue. Kenapa? Kalian bertiga dibanding gue tua loh. Enggak lah. Iya loh, gue baru ngeh sekarang lagi. Kenapa? Gue ngapain nongkrong sama orang tua nih? Kenapa? Ini mereka bertiga tua banget loh guys dibanding gue guys umurnya guys. Gue 7. Beda 2 tahun doang sama lu. Apa? 3. Ya udahlah. Apa yang tiba-tiba mikir lu random banget? Apa? Gue bahas AC Milan, kenapa lu mikir gitu? Nggak tahu tiba-tiba. Oh maksud lu AC Milan tua gitu maksudnya? Enggak, gara-gara kata kawakan. Gara-gara kawakan, terus bumi gonjang-ganjing, di otak gue langsung kayak anjir gue duduk sama orang tua gue di sini gue baru nggak. By the way kalau kalian ngomong masalah tua-tua itu, kita masuk ke Inter. Kalau yang tua ya si Bewok. Kenapa nggak tua nyonya tua? Bewok. Ya udah kita langsung ke Inter Milan. Lu ngambil bridging gue. Ke Inter Milan lawan Torino. Dia ada pemain baru juga si Yohan Boni baru datang, bisa dipercaya jadi starter. Ada Sucic, Henrique juga semperkot lini tengah bersama Barella tentunya. Cifu, ini ujian bagi Cifu, akankah dia bisa melanjutkan apa yang sudah Inzaghi lakukan? Apakah akan melanjutkan 3-5-2-nya Inzaghi atau dia mungkin ada formasi baru 3-4-3, 4-3-2-1 atau dengan lain. Ini akan menarik ditunggu. Kita juga ke match selanjutnya. Lo bahas Inter. Jadi Inter menurut gue tuh dia itu ibarat perempuan yang kurang matang. Gitu. Perempuan yang kurang matang. Jadi apa? Jadi belum tentu jadi istri, belum tentu jadi pacar gitu. Iya, dia tuh nggak ibarat nggak kayak nyonya tua kayak siapa Juventus Juventus nggak menurut gue sedikit aja spek gue buat Inter ya. Kalau menurut gue Inter masih di rebuilding phase. Sosok kita nggak ngomong secara taktikal tapi sosoknya si Simone itu keluar itu impactnya gede banget. Belum lagi drama-drama di CWC yang mana si Lautaro udah ngomong kalau banyak daripada personil di squad dia yang tidak mau bermain sepenuh hati dan pemain-pemain tersebut juga belum ada yang outgoing, belum ada yang keluar. Ini tim kan Inter sangat lesu di transfer window kan. Jadi gue ngelihat tahun ini kayaknya Inter istirahat dulu selama 1 musim, maksudnya istilahnya mereka tetap top 4, tetap top 2, tetap top 3, tapi kayak untuk juara gue nggak ngeliat itu sih. Ini bakal fase rebuilding dia. Temen gue fans Inter juga ngomongnya kayak gitu. Udah waktunya membangun ulang dulu. Ya. Ada fans Inter kebanyakan ngomong. Sebenarnya Juve lebih random lagi. Enggak, lebih random lagi. Calon juara musim lalu ketemu Jaitzes. Napoli ketemu Sassuolo. Bukan calon, tahun lalu juara. Maksudnya juara musim lalu ketemu Jaitzes. Ini perasaan nih Jaitzes akan main atau enggak? Main lah. Tapi dan mereka Lukaku gue dengar cedera. Iya, Lukaku cedera. Cedera panjang. Makanya mereka kan lagi Raspadori cabut. Nah, ada Kevin De Bruyne. Bukan Kevin De Bruyne, tapi yang satunya McTominay. Scott McTominay. Gila itu pemain.
Di tim sebelumnya nggak sebagus sekarang. Jago juga anjing. Nggak apa prestasinya Goblok, apa? Kalau nggak ada dia kita nggak mungkin. Alasan nggak ada karena bagus sekarang diomongin gitu. Coba Sancho yang Dari bagus. dulu gue McTominay gue buja-buja. Nggak ada. Intinya gue penasaran juga gimana dinamikanya De Bruyne bersama McTominay di situ. Nggak ada Lukaku, itu juga menarik. No Lukaku no party sih. No Lukaku no party tapi serius penting banget. Sepenting karena nggak ada gantinya karena kalau kita lihat dari line up yang atau squad yang mereka punya ya, yang bisa mainin peran Lukaku tuh hampir nggak ada. Lainnya tuh cuma winger yang sifatnya melebar. David Neres, Noah Lang, Taremi. ya mungkin kan Inter. Nah harusnya ke Raspadori bisa main tapi Raspadori udah ke Atletico Madrid. Jadi ya paling kita akan lihat jeniusnya Conte dengan memakai McTominay di depan. Paule lupa, mereka lagi kebit pemain. Loan obligation tuh baik. Jadon Sancho. Rasmus Højlund. Oh iya benar. Karena mereka butuh banget. Serius? Kenapa beliau Dan Rasmus. Dan Højlund di skema Conte jalan. Gila. Yeah. Terbang. Kita bakal ngeliat Højlund yang dikata-katain orang-orang bakal jadi contender Ballon d'Or. Ya yang bagusnya sebenarnya keluar dari MU, paham nggak? Apa hubungannya pemain yang pernah main di MU sama Iya. kesuksesan dia di luar MU? Iya, malu Apa seharusnya. hubungannya? Soalnya gue pengennya mereka sukses di MU, gagal. Iya enggak, maksud gua apa buat lu? Apa yang lu dapatkan kalau Højlund sukses? Berarti dia pemain jago. Ya, terus Nggak bisa. justifikasinya apa? Gua udah main hati Ternyata malah. MU tuh bener sebenarnya gitu. Oh enggak kayak gitu. Gue ngerasa dia badge kalau pakai badge MU gedean. Keberatan pakai badge Napoli aja dulu. Berarti sekarang hitungannya pemain lebih besar daripada MU. Goblok. Oh analoginya begitu konsepnya. Ya udah kita langsung aja ke klub terbesar di Italia, Juventus. Siapa? Kata Papai. Ya udah Pai, lu jelasin apa ini? Jelasin, Juve ini Pai. mau kemana? Transfer window ngapain aja? Di bawah Igor Tudor mau kemana? Dan tahun ini menjadi tahun di mana Juve bangkit menjadi contender atau di mana ini masih rebuilding phase lagi? Ya enggak lah. Juve yang sekarang ya Juve yang tetap contender. Contender lah pasti. Kapan contender? Pai, skuadnya Pai, emang mumpunin Pai jadi contender Pai. Skuad yang sekarang lebih segar. Yang bahasa-bahasa penyakitnya udah salah satu Douglas Luiz udah nggak ada. Lah, Douglas Luiz masa penyakit? Orang dia main aja 3 kali paling. Ya, enggak bahasa penyakit kalau di MU tuh. Kalau Juve kan dia pemain agak mahal tapi toxic dia. enggak, lebih kayak kurang berguna aja gitu. Dia cabut, ceweknya ikut cabut gak? Enggak tahu sih, gua enggak peduli Mana sama udah putus ya? ceweknya. Belum. Gak tau. Ya Juve yang sekarang Juve yang lebih terlalu regenerasi sih, itu pemain muda semua. Yang bintang-bintang zaman dulu udah enggak ada. Sekarang lu berharap apa? Sekarang Tapi Pai, fun fact Pai, yang dilawan ini adalah mantan asistennya Arteta di Parma, Carlos Cuesta. Siap-siap Pai, gue dukung Parma Pai. ya tapi bukan siapa yang kenal Mau lawan Arteta pun gue Gua gak ngasih begitu tau fun fact. begitu. Kan fun fact. Arteta pun Fun gak penting lawannya Arteta. Lanjut Pai. Gimana Pai? Fun fact aja. berat loh ini. Gini Pai, Grad ada newly addition player, khususnya Jonathan David baru bagus dan dia sempat bersinar lah di pramusim gitu. Nah lo ngelihat kualitas dia bisa nggak sih bawa Juve naik level? Gue yakin Juve tetap Jonathan David itu untuk sebagai backup. Pemeran pertamanya tetap Vlahovic sama Kolomuani. Vlahovic tapi kalau nggak kejual ya, kalau tetap bertahan Vlahovic dan Kolomuani, Jonathan David untuk sub tambahan aja. Oh gitu. Iya, super sub tambahan. Zergova gimana Pai? Jadi menurut gue tuh pemain satu yang kalau di FM ya dipilih orang mulu tuh Zergova. Akankah datang ke Juve? Oh ternyata backnya Porto, right backnya Porto Joe Mario ke Juve. Juve tukeran sama Cebol juga tuh, lu demen main cebol ya? Conceição cebol, Joe Mario cebol. Oh enggak, Joe Mario enggak cebol 178. Nah, itu tuker sama yang nomor 2 kemarin, gue lupa lagi namanya. Kalulu, bukan nomor 2 yang kemarin main di CWC sebelah kanan. Lumayan bagus tuh Joe Mario. Di trade. Gak ada nonton Juve Pak. Cuma Real Madrid doang nontonnya. Gak ada nonton Juve. sih, bener juga ya. Ini tim sampah. Ini Jadi tim lu pede ya? udah jelek. Intinya lu pede Pak ya? Gue pede kenapa? Pertama, yang nge-build cuman yang bertahan cuma Napoli dengan skuadnya. Inter hancur. Inter berantakan, Milan regenerasi. Oke. Tim-tim lain mungkin yang di otak gue mengganggu itu Roma dan Lazio. Tapi gue tau lah Roma sama Lazio ini mentok-mentok 5-6 berantem di situ. Dan Juve ujungnya seperti tahun lalu akan bertahan di peringkat 4 lagi. Akan masuk Liga Champions. Itu paling jeleknya ya.
Kayak musim lalu itu paling jelek. Cuma gue underestimate Igor Tudor kemarin. Gue bilang sebelum CWC setelah CWC akan out dan lain-lain, ternyata board lebih percaya. Gue sebagai fans gak percaya, tapi board lebih percaya sama Igor Tudor. Dia akan ngebawa Juve dengan ya mungkin jadi orang pertama kayak Conte waktu tahun 2010 gitu. Tim yang ngebangun, yang sampai akhirnya diambil alih sama Conte 2010. Jadi 2006 kan naik, 2007 naik dari Serie B, 2010 itu jadi serial winner lagi gitu. Nah sekarang ini Igor Tudor waktunya, tadinya mau Thiago Motta, ternyata Thiago Motta nggak ngasih apa-apa, yang ngasih perubahan sedikit banget, nggak ngasih impact. Akhirnya Igor Tudor, kita mau percaya, ya mungkin 1 tahun kita lihat. Setidaknya ya, gue yakin kontender yakin Juve akan tetap kontender Serie A. Karena Serie A kan lo anggap kualitasnya ya. Dan per musim ini kebetulan sepi ya. Sepi kontender. Karena banyak tim yang tadinya Inter yang selalu di atas lagi rebuild. Terus Milan tetap juga kontender Inter. Jadi kontendernya ada 4 tetap kan? Tetap. Italia akan tetap seperti itu. Lo mau kayak gimana sih? Napoli menurut gue yang pasti juara. Emang nggak ada Serie A, nggak ada fall off gitu ya, kayak Inter lagi sama Cifunya nih, Inter drop lu deh ke 6. Nah, terakhir gitu. Fall off itu ya Juve keluar dari Liga Champion, Milan keluar dari Liga Champion. Itu gitu doang. Nggak ada yang sampai 16, 17 tim gede nggak ada. Ya gitu cuma semusim baik lagi, gitu-gitu doang. Ya gue percaya sih, karena kalau misalnya lawannya cuma palingan tidak paling kuat kan Napoli. Sekarang Lukaku cedera. Jadi lu bisa ngambil kesempatan. Tapi dia ready untuk fight transfer lagi. Lukaku cedera. Kalau tadi Karim bilang di belakang layar katanya Como bakal finish di atas Juventus. Jadi kalian perhatiin quote-nya Karim. Kapan ngomong gitu? Kamu masih Serie A. Udah guys, thank you so much buat podcast ini. Sekarang di minggu ini kita alhamdulillah cover semua Premier League, La Liga, Serie A. Dan kita tunggu di live react, lu semua harus nonton hari Sabtu. Kita live react semua game? Nggak semua game dong. City melawan Spurs jam 6 sore Sabtu 25 Agustus. Enggak. Sabtu karena itu berpas sama maghrib. Kita mulai 5:30, istirahat sholat maghrib. Habis itu jam 6.15 kita mulai lagi. Oke, itu sudah diwacanakan. Jam 6.30. Jam 6.30. Dan itu ntar bakal ada tamu-tamu spesial juga, nggak cuma orang-orang Gerombol, nanti kita pasang poster. Hari Sabtu. Rewet ya. Oke. Itu aja guys. Follow semua sosial media Gerombol, follow semua talent-talentnya Gerombol, beli parfum Lemblade, dan itu dia. Papaya.js.